Yang mulia, saya telah mengirimkan volume pertama dari Kitab Suci Sembilan Neraka yang Anda minta. Namun, Kitab Suci Sembilan Neraka Jahat ini hanya dapat digabungkan dengan klan yang memiliki darah dewa jahat yang mengalir di dalamnya. Ras manusia Anda dan ras lain tidak dapat mengolah Kitab Suci Sembilan Neraka Jahat ini. Mohon perhatikan ini, Yang Mulia. Ini adalah pesan yang diperoleh Qinlai dari bola cahaya setelah memecahkan penghalang jiwa yang tersiksa. Yang Mulia, Kitab Suci Sembilan Neraka Jahat. Darah Dewa Jahat. Qinlai bingung. Dia tidak tahu apa arti pesan itu, dia juga tidak tahu apa-apa tentang asal-usul Kitab Suci Sembilan Neraka. Sambil mengerutkan kening, Qinlai menenangkan dirinya dan mulai berpikir dengan hati-hati. Orang yang mengirim pesan ini jelas ingin kakeknya mengetahuinya. Oleh karena itu, Yang Mulia yang mereka bicarakan seharusnya adalah kakeknya. Menurut penjelasan mereka, kakek Qinlai telah meminta Kitab Sembilan Neraka Jahat ini, itulah sebabnya mereka mengirimkannya kepadanya. Berpikir sampai titik ini, Qinlai memusatkan perhatiannya pada bola cahaya sekali lagi. Baru pada saat itulah dia menyadari ada benda kristal yang gemerlap di dalam bola cahaya. Benda kristal itu seperti berlian. Ada banyak rune yang mengambang di dalam kristal. Rune ini bergerak bolak-balik secara acak, terbang di dalam kristal seperti kupu-kupu berwarna-warni yang 10 kali lebih kecil dari biasanya. Ini adalah karakter kuno yang digunakan oleh ras jahat dari alam neter. Qinlai hanya perlu melihat sekilas untuk mengidentifikasi mereka. Seolah-olah dia benar-benar mempelajari karakter neter realm kuno ini dan dapat membedakannya secara instan. Teks dari alam neter, Kitab Suci Sembilan Neraka Jahat. Ekspresi Qinlai sangat berubah. Kesadaran pikirannya segera menarik diri dari patung kayu itu. Setelah berpikir sejenak, dia mengembalikan patung kayu itu ke dalam cincin spasialnya dan duduk di tempat yang sama dengan ekspresinya yang terus berkerut. Dilihat dari pesan di dalam patung kayu, siapapun yang mengirim pesan ini mungkin adalah elit ras jahat dari alam neter. Kitab Suci Sembilan Neraka Jahat, juga sangat mungkin menjadi seni kultivasi ras jahat. Mengapa kakek membutuhkan seni kultivasi dari ras jahat? Dan bagaimana dia mengetahui ras jahat dan berafiliasi dengan ras jahat neter realm? Keraguan ini menempel di hati Qinlai seperti benang kusut yang tidak bisa diurai. Setelah berpikir untuk waktu yang sangat lama, dia secara aktif memanggil Sueli dan bertanya, orang seperti apa yang biasanya disapa oleh ras jahat dari alam neter sebagai Yang Mulia? Pernahkah Anda mendengar tentang Kitab Suci Sembilan Neraka atau Darah Dewa Jahat? Alam neter, Sueli tampaknya tidak terbiasa dengan itu. Dia memikirkannya sebelum menggelengkan kepalanya. Alam neter hanyalah sebuah subdunia di tepi alam roh. Selain itu tidak membuat banyak kontak dengan benua saya sebelumnya. Oleh karena itu, pengetahuan saya tentang alam neter tidak terlalu dalam, dan saya hanya mengetahui beberapa pengetahuan umum. Saya harus memperhatikan dengan seksama untuk benar-benar memahami dan belajar lebih banyak lagi. Kalau begitu, kamu tidak punya cara. Qinlai mengerutkan kening. Seperti yang saya katakan, saya perlu melakukan upaya ekstra untuk memahami alam neter sebelum saya dapat menyelesaikan masalah. Sueli mendengus. Saya mungkin tidak memiliki pengetahuan tentang situasi Nether Realm, tetapi ada banyak orang yang lebih akrab dengan ini. Beri aku 2 hari. Dalam 2 hari, saya akan dapat menjawab setiap pertanyaan yang Anda miliki. Kamu akan. Qinlai tertegun sejenak sebelum dia sadar. Sueli saat ini terbelah 2, dan meskipun setengah dari jiwanya bersamanya, tubuh aslinya dan separuh jiwanya saat ini berada di dunia lain. Kedua bagian adalah bagian dari jiwa Sueli. Itulah sebabnya mereka terhubung satu sama lain. Secara alami, apapun yang dipelajari tubuh aslinya tentang alam neter akan diketahui oleh bagian jiwanya di dalam orb penekan jiwa. Aku hampir lupa bahwa tubuhmu yang sebenarnya ada di luar sana. Qinlai mengangguk dan berkata, awasi aku. Saya perlu mengklarifikasi beberapa hal. Tunggu kabarku. Pada malam yang sama, tepat ketika Qinlai berpikir untuk mencari Song Tingyu, dia benar-benar tiba di depan pintu rumahnya sendiri. Song Tingyu yang penuh warna dan berpakaian mewah itu seksi, dan setiap gerakan atau senyuman yang dia lakukan dipenuhi dengan pesona yang menarik. Saya mendengar bahwa Anda memalsukan beberapa bom mendalam Terminator. Kamu cukup berpengetahuan. Qinlai juga tidak sengaja menyembunyikan dirinya. Dia mengeluarkan bom mendalam Terminator tepat di depannya dan meletakkannya di atas meja batu di depan mereka. Semua 20 bom mendalam Terminator seukuran kepalan tangan manusia. Pola petir yang padat menguraikan permukaan bom mendalam Terminator, tampak sangat indah. Selama Anda menggunakan metode saya untuk mengaktifkan kekuatan guntur dan kilat di dalam, 20 bom mendalam Terminator ini dapat dinyalakan secara instan. Qinlai tertawa. Adapun kekuatan mereka,
kamu sudah mengetahuinya dengan sangat baik. Berapa banyak poin kontribusi yang kamu inginkan? Mata indah Song Tingyu berbinar. Saya tidak membutuhkan poin kontribusi saat ini. Yang saya butuhkan adalah bahan roh langka. Qin Lai berseru tanpa berpikir, batu fantasi, batu frostar, kristal takdir, giok etiril, dan darah segar penyu roh merah. Saya membutuhkan 5 bahan roh ini, terutama kristal takdir, giok etiril, dan darah penyu roh merah yang segar. Aku membutuhkan 9 kristal takdir, 12 giok etiril, dan 1/4 kilogram darah penyu roh merah. Kami memiliki beberapa kristal takdir dan giok etiril di gudang aliansi surga yang mendalam, tetapi jumlahnya mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan Anda. Namun, saya percaya bahwa kita dapat menemukan solusi untuk itu. Seharusnya tidak terlalu menjadi masalah. Song Tingyu benar-benar tahu materi roh aliansi surga yang mendalam yang dimiliki oleh hati saat dia membiarkan informasi itu keluar dari mulutnya. Setelah jeda, dia sedikit mengernyit. Adapun penyu roh merah itu adalah binatang roh peringkat 6 yang setara dengan ahli alam fragmentasi. Darahnya dihargai di Earth Grade 5 dan Anda menginginkan tidak kurang dari 1/4 kilogram, ini akan sedikit sulit didapat. Aku juga sadar bahwa darah dari Scarlet Spirit Turtle sedikit langka, tapi bukankah Profound Heaven Alliance ini? Jika bahkan Profound Heaven Alliance tidak bisa mendapatkan saya materi ini, lalu siapa di seluruh benua Scarlet Tide yang bisa? Qin Lai tersenyum. Bagaimana dengan ini aku akan menukar 9 kristal takdir dan 12 giok etiril untuk 10 bom mendalam Terminator. Adapun darah Scarlet Spirit Turtle aku akan meminta anak buahku untuk mencarinya di luar negeri sebaik mungkin. Jika ada berita, maka saya akan segera memberi tahu Anda. Bagaimana menurutmu? Mata Song Tingyu berkilauan dengan sinar pelangi. Dia menatap lurus ke arah bom mendalam Terminator seolah-olah dia tidak sabar untuk mendapatkan satu dan menelitinya di waktu luangnya. Tidak masalah. Qin Lai menerima kondisinya setelah berpikir sejenak. Kami mencoba berkomunikasi dengan orang-orang ras iblis bertanduk itu, tetapi orang-orang yang kami kirim semuanya terbunuh. Kami juga kehilangan kontak dengan 2 orang terakhir yang memasuki bekas kota persenjataan. Song Tingyu menghela nafas dan berkata pelan, orang-orang itu sepertinya tidak ingin berkomunikasi dengan kita. Mungkin kita telah mengumpulkan terlalu banyak dendam dalam beberapa tahun terakhir yang agak sulit untuk diselesaikan sekaligus. Ekspresi Qin Lai netral dan dia tidak menyelanya. Dia tidak berpikir bahwa masalah ini ada hubungannya dengan dia. Bagaimana Profound Heaven Alliance berencana untuk berdamai dengan ras jahat bukanlah urusannya. Mungkin juga orang-orang dari ras iblis bertanduk tidak tahu tentang niat kami, dan orang-orang yang kami kirim juga tidak tahu bagaimana berbicara bahasa Netherrealm. Mungkin itu sebabnya mereka tersingkir sebelum kita berhasil membereskan semuanya. Song Tingyu menatapnya dengan kasihan. Kenapa kau menatapku? Qin Lai mendengus. Kamu bisa mengerti kata-kata ras jahat, jadi kamu juga harus tahu bagaimana berbicara bahasa mereka. Mengapa Anda dan saya tidak berputar-putar di sekeliling pertahanan, dan jika kita melihat seseorang dari ras iblis bertanduk, Anda bisa berbicara dengan mereka sebentar. Song Tingyu melamar. Saya menolak. Qin Lai segera menolaknya dengan ekspresi tegas. Terakhir kali aku pergi bersamamu, aku tersedot ke alam neter dan hampir kehilangan nyawaku di sana. Aku tidak akan pergi ke sana lagi bagaimanapun caranya. Kami tidak akan masuk ke dalam Netherrealm, kami hanya akan sedikit membahas titik kontak. Anda tidak perlu bertarung. Song Tingyu berusaha keras untuk membujuknya. Saya menolak. Qin Lai menolaknya dengan tegas. Melihat bahwa usahanya untuk membujuknya tidak membuahkan hasil, Song Tingyu pergi tanpa daya dengan frustrasi. Malam berikutnya, Sueli menghubungi Qin Lai dari dalam orb penekan jiwa, saya telah belajar tentang apa yang Anda ingin saya ketahui. Qin Lai segera melepaskan Sueli dari Soul Suppressing Orb dengan pikirannya sehingga dia bisa menjelaskan dengan benar. Yang mulia adalah gelar penghormatan yang diberikan oleh beberapa klan dari ras jahat Netherrealm kepada seorang dermawan. Lebih tepatnya, itu adalah gelar penghormatan yang diberikan kepada dermawan manusia. Sueli berhenti sejenak sebelum melanjutkan, dikatakan bahwa beberapa klan dari ras jahat Netherrealm memiliki hubungan dekat dan rendah hati dengan kekuatan kuat dari ras manusia. Ekspresi Qin Lai sedikit berubah sebelum bertanya lagi, bagaimana dengan kitab suci 9 neraka dan darah dewa jahat? Kitab suci 9 neraka jahat berada di luar imajinasi kita. Dikatakan bahwa kitab suci ras jahat ini dibagi menjadi 3 jilid. Seluruh kitab suci 9 neraka dikenal sebagai sumber dari semua kitab suci dan seni rahasia dunia neter, seru Sueli. Tampaknya banyak seni kultivasi yang digunakan oleh banyak ras utama dari alam neter dan seni rahasia banyak elit semuanya berasal dari kitab suci 9 neraka. Ekspresi Qin Lai dipenuhi dengan kejutan besar,
dan setelah dia menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang, dia bertanya lagi, lalu bagaimana dengan darah dewa jahat? Sueli tiba-tiba menatapnya dengan aneh sebelum menjawab dengan sebuah pertanyaan, kamu pernah mengatakan bahwa darah klan keluarga Ling berwarna ungu, bukan? Qin Lai mengangguk. Itu adalah darah dewa jahat, kata Sueli. Darah yang mengalir di dalam klan keluarga Ling adalah darah yang seharusnya dari dewa jahat. Mata Sueli berkilau dengan cahaya berdarah saat dia menatap Qin Lai dalam-dalam, memberitahunya tentang berita yang dia tanyakan. Qin Lai bergidik menanggapi dan tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Hanya setelah jangka waktu yang lama dia mendapatkan kembali ketenangannya dan melanjutkan pertanyaannya sekali lagi, apa yang istimewa dari darah dewa jahat? Darah dewa jahat secara alami memiliki kegunaan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi saya tidak dapat menemukan sesuatu yang spesifik tentang masalah ini. Bagaimanapun, ini adalah rahasia alam Nether. Banyak praktisi bela diri ras jahat di Nether Realm mungkin juga tidak mengetahui hal ini. Sueli berhenti sejenak sebelum dengan hati-hati mengucapkan setiap kata, tapi aku mendengar bahwa klan ras jahat yang memiliki darah dewa jahat di dalamnya dapat terus tumbuh lebih kuat, ke titik di mana mereka sendiri bisa menjadi dewa jahat. Menjadi dewa jahat, katamu. Qin Lai terkejut. Betul sekali. Sueli jelas tidak terlihat bercanda saat dia berbicara dengan ekspresi serius. Dari informasi yang saya kumpulkan, 5 dewa jahat agung yang binasa di alam Nether menjadi seperti semula dengan berangsur-angsur tumbuh lebih kuat. Kamu mengatakan itu? Jika orang-orang dari keluarga Ling bisa menjadi cukup kuat, mereka bisa menjadi dewa jahat. Ekspresi Qin Lai terkejut. Itu benar sekali. Sueli berseru. Qin Lai terdiam sekali lagi. Dari pesan di patung kayu, volume pertama dari 9 neraka jahat kitab suci di dalamnya mungkin adalah sesuatu yang kakeknya telah meminta orang yang mengirim pesan untuk mencari. Orang itu juga mengatakan bahwa hanya mereka yang memiliki darah dewa jahat yang dapat menggabungkan volume pertama kitab suci 9 neraka ke dalam darah mereka sendiri. Ketika dia membandingkan ini dengan penjelasan Ling Feng, dia tiba-tiba mengerti siapa yang dimaksudkan Qin San untuk menyiapkan tulisan suci di dalam patung kayu untuk keluarga Ling. Kakeknya membantu keluarga Ling mencari kitab suci 9 neraka. Kitab suci 9 neraka jahat adalah asal mula semua seni roh dan teknik rahasia ras jahat. Setelah mengingat catatan jiwa berkeliaran 9 neraka milik Gao Yu, Qin Lai yakin bahwa informasi yang diperoleh Sueli adalah benar. Mengapa kakeknya tahu bahwa klan keluarga Ling memiliki darah dewa jahat yang mengalir di dalam diri mereka? Mengapa dia membantu mereka menemukan kitab suci jahat 9 neraka, dan bagaimana dia memerintahkan ras jahat untuk melakukan perintahnya? Menurut Sueli, gelar yang mulia adalah cara klan ras jahat menyapa seseorang yang merupakan dermawan mereka. Jika itu masalahnya, apakah kakeknya memiliki klan ras jahatnya sendiri? Kecurigaan ini seperti lapisan kabut tebal yang menjauhkannya dari kebenaran. Dia juga tidak bisa memilah pikirannya. Satu hal yang pasti keluarga Ling bukan dari sembarang ras jahat di alam Nether. Lebih jauh lagi, mereka pasti berasal dari ras jahat tingkat tinggi. Jika asumsi saya benar, maka keluarga Ling pasti melampaui kekuatan ras iblis bertanduk dan juga jauh lebih misterius. Melihat bahwa Qin Lai tidak berbicara untuk waktu yang lama, Sueli mulai dengan bebas mengungkapkan pendapatnya. Keluarga Ling telah tinggal di benua Scarlet Tide selama bertahun-tahun. Mereka tidak hanya dapat beradaptasi dengan sinar matahari dan terbiasa dengan kehidupan siang dan malam, mereka bahkan dapat menggunakan energi roh dunia untuk berkultivasi. Bahkan dengan pemahaman dangkal saya tentang ras jahat dari alam Nether, itu sudah terdengar sedikit tidak masuk akal bagi saya. Sebagian besar ras jahat di alam Nether harus membungkus diri mereka dengan energi iblis bawah tanah yang tebal sebelum dapat memasuki alam roh, sedangkan keluarga Ling telah tinggal di tanah ini entah sudah berapa tahun. Poin ini saja menjelaskan betapa istimewanya mereka. Qin Lai mengangguk di dalam dan, setelah merenung sejenak, berkata, kembalilah ke orb penekan jiwa dan istirahatlah sejenak. Kau menyembunyikan sesuatu dariku, kata Sueli. Saya secara alami akan memberitahu Anda apa yang saya ingin Anda ketahui. Adapun apa yang tidak ingin saya ceritakan kepada Anda, yang terbaik adalah jika Anda tidak mengajukan pertanyaan yang tidak perlu tentang mereka. Qin Lai mengerutkan kening. Sueli mendengus dan jelas terlihat tidak puas. Namun, dia tidak berdebat dengan Qin Lai dan berubah menjadi gumpalan cahaya berdarah sebelum menyelinap kembali ke orb penekan jiwa. 3 hari kemudian, Su Liang, Feng Nan, Wan Jia, dan Tuo San tiba di depan pintunya sekali lagi. Kali ini, Feng Nan mengeluarkan 10 Frostar Stone dan 15 Phantasm Stone dan meletakkannya, sepotong demi sepotong, ke lantai batu di depan Qin Lai. Batu Phantasm berisi gumpalan cahaya pelangi di dalamnya. Itu tembus pandang dan sangat indah.
Frostar Stone tampak seperti es dengan bintik-bintik di dalamnya yang menyerupai bintang. Saat energi roh merembes, cahaya bintang-bintang ini akan tumbuh semakin terang. 25 batu langka ditempatkan di depan Qinlai. Mereka bersinar dengan cahaya redup dan menyebabkan seluruh ruang kultivasi menjadi sangat terang. Periksa mereka. Feng Nan tersenyum. Qinlai mengulurkan jari. Sebuah sambaran petir tiba-tiba melesat dari jarinya dan memasuki batu pertama. Frostar Stone menjadi cerah dan cahaya bintang bersinar dari dalam. Itu hanya berlangsung sesaat saat kilat terbang kembali dari batu dan memasuki yang kedua. Selanjutnya, memasuki yang ketiga, lalu yang keempat. Setelah kilat melompati setiap batu giok, ia kembali ke jari Qinlai seperti ular kecil. Semuanya baik-baik saja. Saat itulah Qinlai mengangguk dan mengeluarkan 3 bom mendalam Terminator, menyerahkannya ke Feng Nan. Kemudian dia menjelaskan cara mengaktifkan kekuatan guntur dan kilat. Feng Nan dan anggota kelompok lainnya memandang bom mendalam Terminator dengan mata cerah, dan setelah menerima barang, mereka mulai bermain-main dengan itu di tangan mereka dengan rasa ingin tahu. Terima kasih, Saudara Qin. Dengan ketiga bom mendalam Terminator ini, kami akan memiliki keyakinan sejati dalam menyelesaikan misi kami. Su Liang berterima kasih padanya. Feng Nan, Tuo San, dan Wan Jia juga menggenggam tangan mereka dan mengucapkan terima kasih. Ekspresi Qinlai tetap tenang. Mereka berempat terus mengobrol sebentar, dan melihat bahwa Qinlai tidak berniat melanjutkan percakapan, mereka dengan bijaksana meninggalkan kediaman. Hari berangsur-angsur menjadi gelap. Qinlai menyimpan Frostar Stone dan Pantasem Stone dengan aman dan diam-diam duduk sendirian di dalam ruang kultivasi. Dia sedang memikirkan kitab suci 9 neraka jahat dan darah dewa jahat. Volume pertama dari kitab suci 9 neraka saat ini berada di dalam patung kayu. Jika dia memberikannya kepada keluarga Ling, apakah Ling Yuxi, Ling Feng, Ling Xuanxuan, dan yang lainnya, akan berubah menjadi dewa jahat dunia neter jika mereka mengolahnya. Dia sudah menjelajahi Demon God Mountain Rank dari klan iblis bertanduk. Kelima dewa jahat itu hanyalah salah satu dari banyak avatar yang dimiliki dewa jahat. Meski begitu, teror 2 dewa jahat yang bangkit jelas di benaknya, seolah-olah itu baru terjadi kemarin. Jika ada hari ketika Ling Yuxi, Ling Feng, Ling Xuanxuan, dan klan keluarga Ling lainnya, dengan darah dewa jahat yang mengalir di dalam mereka, benar-benar menjadi dewa jahat jika mereka bahkan lebih menakutkan daripada avatar jahat Tuhan setelah mengolah 9 neraka jahat kitab suci. Apa yang akan terjadi kemudian? Akankah keluarga Ling dapat menerimanya? Apakah mereka dapat menerima transformasi mereka? Haruskah dia berpura-pura tidak tahu dan membiarkan klan keluarga Ling untuk berkultivasi dengan aman di bawah perlindungan tombak darah menggunakan energi roh dunia dan karena itu mencegah mereka berubah menjadi dewa jahat? Apakah itu akan menjadi hasil yang lebih baik? Qinlai mengerutkan kening, merasakan ketidakpastian di dalam hatinya. Dia ragu-ragu apakah dia harus memberitahu keluarga Ling tentang kebenaran atau tidak yakin apakah dia harus memberi mereka kitab suci atau tidak. Karena kakek meminta kitab suci 9 neraka jahat ini untuk keluarga Ling, dia jelas akan membiarkan mereka mengolahnya. Ini pasti niat kakek. Lama kemudian, Qinlai memutuskan untuk memberitahu klan keluarga Ling tentang peristiwa ini dan memberi Ling Yuxi kitab suci jahat 9 neraka. Setelah mengambil keputusan, dia tiba-tiba santai seolah-olah dia telah meletakkan beban besar. Apakah kamu di dalam, Qinlai? Bisikan lembut Song Tingyu tiba-tiba bergema di telinganya. Kamu ada di mana? Qinlai bertanya alih-alih menjawab. Lihat keluar jendela, kata Song Tingyu. Qinlai merayap mendekati jendela dan melihat sosok di bawah menaranya. Song Tingyu berdiri di sana seperti hantu. Sekarang tengah malam, mengapa Anda mencari saya pada saat seperti itu? Qinlai terkejut. Ikutlah denganku ke tempat tertentu, kami memiliki sesuatu yang membutuhkan bantuanmu. Ayahku, Paman Xie, Paman Ni, dan beberapa tokoh penting dari aliansi surga yang mendalam semuanya menunggumu. Song Tingyu merendahkan suaranya dan berkata. Apa yang sedang terjadi? Qinlai semakin terkejut. Anda akan tahu begitu Anda berada di sana. Song Tingyu melirik sekelilingnya dengan tatapan agak hati-hati sebelum berbicara dengan lembut, ikutlah denganku sekarang. Qinlai berdiri tanpa bergerak dan bertanya dengan sungguh-sungguh, apakah ada bahaya? Aku bersumpah demi hidupku bahwa kami pasti tidak bermaksud menyakitimu. Song Tingyu mengangkat tangannya dan bersumpah. Baiklah, aku percaya padamu. Saat itulah Qinlai turun dari menara. Percakapan mereka bahkan tidak mengingatkan Yao Tai yang paling dekat dengan mereka. Qinlai tidak bisa tidak berhati-hati karena gerakan Song Tingyu. Dia menghindari posisi Su Liang, Tuo San, Feng Nan, dan yang lainnya di tepi divisi delegasi asing dan pergi bersama Song Tingyu. Di atas sini,
Saat mereka keluar dari divisi delegasi asing, Song Tingyu segera menyeretnya ke Flowing Cloud Rainbow Butterfly. Di bawah sinar bulan, kupu-kupu pelangi awan mengalir benar-benar terbang langsung dari kota surga yang mendalam. Pegunungan berjajar di sekitar Profound Heaven City. Kota raksasa ini berada tepat di tengah pegunungan. Pada saat ini, di bawah bimbingan Song Tingyu, kupu-kupu pelangi awan mengalir seperti sambaran petir yang indah di bawah langit malam, terbang lurus menuju gunung yang sangat tinggi yang mencapai awan. Tak lama kemudian, kupu-kupu pelangi awan mengalir tiba di tengah gunung dan mendarat di platform batu yang menonjol. Kita akan masuk ke dalam gunung. Song Tingyu berjalan sendirian menuju dinding batu yang halus saat seberkas cahaya pelangi keluar dari ujung jarinya dan memercik ke sana. Dia berteriak, "Ini aku. Saya telah membawa Qin Lai bersama saya. Buka." Dinding batu tiba-tiba retak, membuka ke lorong batu yang lebar. Permata yang mempesona memenuhi bagian dalam gunung, menerangi bagian dalamnya hingga seterang siang hari. Ekspresi Qin Lai berubah. Setelah dinding terbelah, jeritan samar terdengar dari dalam lorong. Mereka sedih luar biasa. Setelah melewati lorong batu yang lebar, jalan itu tiba-tiba terbuka ke sebuah gua yang sangat besar yang memenuhi setiap sudut mata Qin Lai. Gua batu itu berada di tengah perut gunung. Luasnya berhektar-hektar dan dindingnya setinggi puluhan meter. Pada pandangan pertama, gua ini tampak seperti aula raksasa. Ada banyak pintu batu di dinding batu sekitarnya. Beberapa terbuka sementara yang lain tertutup rapat. Setiap pintu sepertinya mengarah ke gua lain. Ruang di dalam gunung ini seperti labirin. Siapapun yang tidak terbiasa dengan tempat ini pasti akan tersesat jika mereka terburu-buru masuk. Biarkan aku pergi dari sini. Ratapan dan jeritan mengerikan bergema dari pintu batu di samping. Mereka seperti lolongan hantu atau tangisan rendah hantu. Itu adalah peningkatan rambut yang luar biasa. Qin Lai berjalan mendekati pintu yang terbuka, melihat ke dalam, dan menemukan seorang lelaki tua yang hanya tinggal kulit dan tulang dan tampak kering seperti mayat. Di dalam ruangan, tulang selangkanya ditusuk dengan rantai dan kakinya ditusuk paku besi. Tubuhnya benar-benar terpaku di tempatnya. Orang tua itu meraung dan mengguncang tubuhnya dengan gila, menyebabkan rantai berdentang dengan berisik. Ini adalah... Qin Lai berbalik dan menatap Song Tingyu. Ekspresi Song Tingyu sedikit tidak wajar. Di bawah tatapan Qin Lai, dia mengeluarkan beberapa tawa kering dan berkata dengan malu, ada banyak kekuatan yang melawan aliansi surga yang mendalam dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa dari pasukan besi hitam bawahan kita memiliki, orang-orang yang sulit diatur di dalam mereka juga. Beberapa tahun yang lalu, kami bertempur di luar negeri dan juga membuat banyak musuh. Beberapa dari orang-orang ini sangat berharga. Kami menjaga mereka tetap hidup sehingga kami dapat memperoleh hal-hal yang berharga dari mereka, jadi... Dia tidak perlu menjelaskan. Qin Lai bisa melihat dengan matanya sendiri bahwa ini adalah penjara di mana musuh-musuh aliansi surga yang mendalam disimpan. Tidak bisakah kamu mengisolasi ingatan mereka dengan paksa? Bukankah kamu memiliki kristal fragmen memori? Qin Lai menyuarakan keraguannya. Kristal fragmen memori tidak bekerja pada semua orang. Song Tingyu menunjuk ke orang tua di dalam ruang batu dan dengan lembut menjelaskan, ambil dia misalnya. Dia berada di tahap tengah dari rilem pemenuhan dan jiwanya sangat kuat. Kecuali jika kita memusnahkan jiwanya dan dengan cepat mengisolasi ingatannya sebelum benar-benar hilang, prosesnya akan gagal karena kekuatan jiwanya dan fakta bahwa dia waspada. Kalau begitu, mengapa kamu tidak melakukannya? Qin Lai bertanya dengan heran. Karena kita membutuhkannya hidup-hidup. Song Tingyu tidak menjelaskan lebih lanjut. Qin Lai juga mengerti bahwa beberapa hal tidak nyaman baginya untuk dibicarakan, jadi dia tidak melanjutkan masalah itu. Nona, 3 patriark meminta Anda membawa Qin Lai. Sebuah suara datang dari pintu batu yang terbuka agak jauh dari Qin Lai. Ikuti aku. Song Tingyu, yang telah berdiri sebentar, memberi isyarat pada Qin Lai dengan matanya dan membawanya melewati pintu. Saat dia memasuki pintu, cahaya tiba-tiba meredup saat sel penjara besar tiba-tiba muncul di depan Qin Lai. Sel ini dipenuhi dengan muntahan yang menyebabkan bau mayat busuk. Itu basah, gelap, dan gema angin gelap bertiup di dalamnya. Selusin setan bertanduk, dengan mata mati dan tubuh setipis hantu, terkunci di sel terpisah di setiap sudut dinding. Ada beberapa mayat busuk di dalam sel dan juga banyak tumpukan tulang kering di dalamnya. Song Yu, Xie Yaoyang, Ni Yun, Song Zhu, dan beberapa orang tua dari Profound Heaven Alliance semuanya berdiri di luar sel penjara. Pagar besi beku memisahkan para penculik dari para tawanan. Mereka menutupi hidung mereka dan melihat sel-sel dengan jijik. Ayah, Paman Ni. Paman Xie, setiap orang. Song Tingyu memimpin Qin Lai ke sisi mereka dan berkata dengan lembut, aku telah membawa Qin Lai.
Song Yu tersenyum sedikit dan memberi isyarat agar Qin Lai berjalan mendekat. Xie Yaoyang, Ni Yun, Song Zi, dan tokoh penting lainnya dari tiga keluarga besar aliansi surga mendalam semuanya menilai Qin Lai, tetapi Xie Yaoyang dan Song Zi adalah satu-satunya yang mengangguk ke arah Qin Lai dengan ramah. Sisanya mengenakan wajah tenang dan acuh tak acuh, mengabaikan sosok yang tidak penting seperti Qin Lai. Qin Lai, alasan saya meminta Yuer untuk memanggil Anda di sini di tengah malam adalah karena saya butuh bantuan Anda dengan sesuatu. Song Yu memotong tepat ke pengejaran dan berkata secara terbuka, dalam beberapa tahun terakhir, aliansi surga yang mendalam dan aliansi 8 ekstrim telah berperang melawan ras jahat dari alam Nether. Perang berdarah akan sering pecah di antara pasukan kita di Nether Battlefield setelah jangka waktu tertentu, dan terkadang kita bisa menangkap satu atau dua prajurit Hornet Demon hidup-hidup yang Anda lihat sekarang adalah Hornet Demons yang kami tangkap hidup-hidup di Nether. Medan perang. Kami telah memenjarakan mereka di sini untuk mengisolasi ingatan mereka dengan kristal fragmen memori dan mendapatkan pengetahuan tentang ras jahat dari alam Nether. Qin Lai mengangguk pelan. Ketika dia mendekat dan melihat para iblis bertanduk di dalam sel penjara, dia menyadari bahwa para prajurit iblis bertanduk yang menyusut di sudut-sudut dinding memiliki bekas luka dan luka di sekujur tubuh mereka. Bahkan wajah mereka memiliki bekas luka yang mengejutkan. Jari-jari beberapa orang telah dipotong, dan ekor yang lain fitur fisik yang hanya dimiliki oleh ras iblis bertanduk telah dipotong juga. Bahkan ada orang yang kehilangan bola matanya. Sangat jelas bahwa perlakuan Profound Heaven Alliance terhadap ras asing tidak lebih lembut dari perlakuan ras iblis bertanduk terhadap ras manusia. Perang antara ras yang berbeda sering kali mengerikan ini. Mati di medan perang bisa dikatakan hasil yang baik, karena konsekuensi dari ditangkap hidup-hidup jauh lebih mengerikan daripada mati seketika. Prajurit bertanduk 6. Qin Lai tiba-tiba berseru dengan nada rendah. Ada setan bertanduk tua yang penuh dengan bekas luka tebal dan dipaku ke dinding di tengah sel penjara, anggota tubuhnya ditusuk oleh paku besi raksasa. Dia jelas memiliki 6 tanduk di atas kepalanya. Setan bertanduk tua ini menutup matanya saat dia menghadapi kerumunan dengan anggota badan yang terentang. Anggota tubuhnya, tulang selangka, bahu, dan area vital lainnya semuanya ditusuk oleh paku besi dan disematkan erat ke dinding. Dinding batu di belakangnya diukir dengan pola yang rumit, seperti jaring laba-laba, dan pola-pola ini berkilauan dengan cahaya dan memancarkan fluktuasi energi jiwa yang kuat. Itu seperti lapisan belenggu lainnya. Orang tua itu kurus seperti mayat, hampir seperti saat Sueli di penjara di dalam pilar pola roh. Tubuhnya ditutupi dengan banyak bekas luka yang sepertinya menembus tulang. Satu tatapan saja sudah cukup untuk menimbulkan ketakutan di hati seseorang. Betul sekali. Dia adalah prajurit iblis tanduk dengan 6 tanduk yang kekuatannya setara dengan ahli alam fragmentasi manusia. Ekspresi Song Yu berangsur-angsur menjadi serius saat dia menceritakan proses yang mereka jalani untuk menangkap lelaki tua itu. Bertahun-tahun yang lalu, elit ras jahat ini membunuh banyak ahli 8 kuil ekstrim di Nether Battlefield, menerobos semua garis pertahanan tebal mereka, menyerang dengan benar. Keluar dari Nether Battlefield, dan benar-benar menginjakkan kaki di benua Scarlet Tide. Dia menyerang langsung ke wilayah aliansi surga yang mendalam dari arah Paviliun Nebula sambil membunuh banyak orang di sepanjang jalan. Xie Yaoyang, Ni Yun, Song Zi, dan yang lainnya semua tampak ketakutan saat mendengar Song Yu berbicara tentang masa lalu. Sedikit ketakutan muncul di mata para ahli aliansi surga yang mendalam ketika mereka melihat pria tua bertanduk setan dengan 6 tanduk di sel penjara. Kuil 8 eksteme terkutuk itu tidak memberitahu kita bahwa pria ini sebenarnya adalah elit bertanduk 6. Akibatnya, aliansi surga yang mendalam salah memperkirakan kekuatannya, dan kelima gelombang praktisi bela diri yang kami kirim setelah dia dibantai sampai orang terakhir. Song Yu mengertakkan gigi. Karena ini, aliansi surga yang mendalam menderita kerugian yang mengerikan dan 3 praktisi bela diri Rilem pemenuhan kehilangan nyawa mereka. Qin Lai tidak bisa membantu tetapi melihat setan bertanduk tua yang matanya tertutup dengan sedikit kagum. Syukurlah, kami bereaksi tepat waktu ketika saya, Old Xie, dan Old Yun secara pribadi memimpin para ahli klan kami untuk memburunya. Akhirnya, di tepi pegunungan Arktik 300 mil jauhnya dari kota Ling Anda, kami berhasil melukai dan menangkap orang ini. Song Yu menarik napas dalam-dalam. Bahkan saat itu, kami kehilangan cukup banyak orang, dan baik Old Xie maupun Old Yun menderita tingkat cedera yang berbeda. Qin Lai terkejut. 3 patriark dari aliansi surga yang mendalam semuanya adalah ahli alam fragmentasi. Selain ahli klan mereka secara pribadi telah mengambil bagian dalam memburu orang luar ras jahat ini, namun mereka masih menderita kerugian yang menyedihkan sebelum mereka akhirnya berhasil menangkap setan bertanduk tua ini dengan 6 tanduk hidup.
Seberapa menakutkan orang tua ini. Kamu tidak perlu khawatir lagi. Song Zi menyela dan tersenyum riang, dia masih dari ras jahat. Mereka hanya dapat pulih dengan energi iblis bawah, dan elit setan bertanduk yang benar-benar menakutkan ini tidak dapat menggunakan energi iblis bawah untuk pulih di tempat ini. Selanjutnya, dia harus menggunakan kekuatannya sendiri untuk menahan korosi energi roh dunia setiap hari. Dia saat ini hampir sama lemahnya dengan manusia fana, dan tidak mungkin dia bisa mendapatkan kembali kejayaannya yang dulu. Saat ini, dia bukan ancaman, Sue Yaoyang juga menimpali. Qin Lai melihat dalam-dalam pada iblis di dalam sel penjara, merenung sejenak sebelum berbalik untuk bertanya, apa yang kamu ingin aku lakukan? Tentang itu aku dengar kamu tahu bahasa Nether Realm, kan? Song Zi tertawa. Ini sedikit memalukan, tapi tidak ada manusia di seluruh benua Scarlet Tide yang tahu bahasa Nether Realm. Dikatakan bahwa ada beberapa ahli di luar negeri yang akrab dengan dunia Nether, tapi, kita tidak bisa mempercayai orang-orang itu dan karena itu tidak mengundang mereka. Qin Lai tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya melihat Song Zi dan menunggu penjelasan selanjutnya. Iblis bertanduk tua dengan 6 tanduk ini pasti sangat luar biasa di ras iblis bertanduk. Senioritasnya juga harus cukup tinggi. Song Zi mengelus jenggotnya dan tersenyum. Dia mungkin tahu jika ada teratai daun 9 yin yang mendalam dengan ras iblis bertanduk. Kami memanggil Anda, berharap Anda bisa bertanya kepada mereka tentang informasi mengenai hal itu. Mata Xie Yaoyang, Ni Yun, dan beberapa ahli aliansi surga mendalam lainnya menyala sedikit ketika mereka mendengar Song Zi mengangkat teratai daun 9 yin yang mendalam. Qin Lai segera mengerti apa yang dia maksud. Teratai daun 9 yin yang mendalam, yang mampu menahan beberapa api nirvana ketika seorang praktisi bela diri alam fragmentasi naik ke alam yang lebih tinggi, adalah harta yang diimpikan oleh semua orang di tempat ini. Song Yu bukan satu-satunya yang terpengaruh. Ni Yun, Xie Yaoyang, dan beberapa ahli aliansi surga mendalam lainnya di puncak rilem pemenuhan atau tahap awal dari alam fragmentasi semuanya merencanakan masa depan mereka, berharap bahwa mereka dapat memperoleh yin 9 daun teratai yang mendalam. Bahkan jika dia tahu apakah ras iblis bertanduk memiliki teratai 9 daun yin yang mendalam atau tidak, lalu apa? Qin Lai bertanya dengan heran, apa yang bisa dia lakukan dalam kondisinya saat ini? Jika ras iblis bertanduk benar-benar memiliki yin 9 daun teratai yang mendalam maka kita dapat menukar orang ini dengan mereka. Song Zi tidak terlihat sedang bercanda saat dia berkata dengan serius, elit bertanduk 6 yang begitu kuat pastilah sosok yang cukup penting dalam klan iblis bertanduknya yang spesifik. Saya percaya bahwa ras iblis bertanduk akan tergoda untuk menukarkan yin 9 daun teratai yang mendalam untuk orang ini. Tidak peduli betapa berharganya materi roh, pada akhirnya itu hanyalah bahan roh. Seharusnya tidak lebih berharga daripada elit bertanduk 6, kan? Kamu bersedia melepaskannya hidup-hidup untuk yin 9 daun teratai yang mendalam. Ekspresi Qin Lai sedikit berubah. Song Yu, Xie Yaoyang, dan Ni Yun mengangguk serempak. Aliansi surga yang mendalam ingin mendiskusikan masalah dengan senior. Apakah senior tertarik mendengarnya? Di luar sel penjara, Qin Lai bersandar di pagar dan menatap iblis bertanduk tua dengan 6 tanduk di atas kepalanya. Dia berbicara kepadanya dalam bahasa Nether Realm. Tersebar di setiap sudut sel penjara, klan iblis bertanduk, masing-masing dengan 3 hingga 4 tanduk, memandang Qin Lai setelah mendengarnya berbicara. Mereka terkejut mendengar seorang bocah manusia benar-benar berbicara dalam bahasa mereka. Orang-orang ini semuanya kurus, seperti kantong tulang yang dibungkus kulit. Mata mereka mati dan tak bernyawa. Namun, pada saat ini, kejutan muncul di mata mereka saat mereka memulihkan sedikit semangat dan menyaksikan kelompok Qin Lai dan Song Yu. Anak ini benar-benar tahu bahasa Nether Realm. Ni Yun mendengus dengan ekspresi gelap dan dingin. Siapa tahu dia mungkin benar-benar bersekongkol dengan ras jahat. Ni tua, Song Yu berseru dengan nada rendah. Ni Yun melengkungkan bibirnya di satu sisi. Mereka tampaknya memiliki perjanjian rahasia, dan setelah pengingat Song Yu, dia tiba-tiba diam dan tidak lagi mengucapkan sepatah kata pun. Kerumunan melihat ke Qin Lai sekali lagi. Senior, jika Anda ingin meninggalkan tempat ini hidup-hidup, tolong dengarkan dengan serius apa yang akan saya katakan. Qin Lai meluangkan waktu untuk mengatur kata-kata Nether Realm yang agak rusak dan menjelaskan niat aliansi surga yang mendalam. Qin Lai memberitahu orang tua bertanduk 6 dari ras iblis bertanduk bahwa aliansi surga yang mendalam bersedia menukar hidupnya dengan teratai daun 9 yin yang mendalam. Seperti orang mati, lelaki tua bertanduk 6 itu tidak berkata apa-apa, matanya masih terpejam dan anggota tubuhnya dipaku ke dinding. Di dalam penjara, kejutan menyala di mata prajurit iblis bertanduk lainnya. Dari waktu ke waktu,
mereka akan melihat Qin Lai, lalu pada lelaki tua bertanduk 6 itu. Song Yu dan yang lainnya terlihat penuh harap saat mereka memperhatikan pria tua bertanduk 6 itu. Namun, lelaki tua bertanduk 6 itu tidak mengatakan apa-apa. Dia bisa mendengar apa yang saya katakan, bukan? Qin Lai bertanya, sedikit tidak yakin, dan berbalik untuk melihat Song Yu. Telinganya, apakah Anda melakukan penyiksaan di telinganya? Orang tua bertanduk 6 dari ras iblis bertanduk ini terluka di mana-mana, dan banyak paku besi masih menembus alat vitalnya. Orang tua itu jelas-jelas menderita siksaan berat, dan sekarang kebisuannya menyebabkan Qin Lai ragu apakah dia tuli atau tidak di tangan aliansi surga yang mendalam. Apakah Anda melakukan penyiksaan di telinganya? Bahkan Song Yu tidak yakin saat dia mengerutkan kening dan bertanya pada orang lain. Tidak, telinga, hidung, dan mata adalah tigaan yang pasti tidak akan kami lakukan penyiksaan, orang tersebut menegaskan. Lalu dia bisa mendengar apa yang saya katakan tetapi menolak untuk membicarakannya. Dalam hal ini, tidak ada yang bisa saya lakukan. Qin Lai membuka tangannya lebar-lebar dan berkata tanpa daya, saya sudah mengatakan apa yang perlu dikatakan. Penolakannya untuk berbicara tidak ada hubungannya dengan saya, bukankah Anda setuju? Song Yu mengerutkan kening. Xie Yaoyang, Song Zi, dan yang lainnya semuanya terlihat kecewa. Mereka jelas menghargai teratai daun 9 yin yang mendalam dan tidak ingin menyerah begitu saja. Qin Lai, kenapa kamu tidak mencoba membujuknya sedikit lebih lama? Song Zi berkata, tidak mau menyerah. Song Yu merenung sejenak sebelum menggertakkan giginya dan berseru, Qin Lai, jika kamu dapat membujuk orang ini, maka aku akan memberimu 10.000 poin kontribusi. Sinar aneh bersinar dari mata Song Tingyu. Xie Yaoyang, Ni Yun, Song Zi, dan ahli aliansi surga mendalam lainnya semua tampak sedikit terguncang oleh kata-katanya. Kakak lagu, itu cukup berani. Xie Yaoyang memuji. 10.000 poin kontribusi. Qin Lai menatap Song Tingyu sebelum tertawa sambil tersenyum. Saya baru saja tiba baru-baru ini, jadi saya belum terlalu akrab dengan poin kontribusi aliansi surga yang mendalam. Bisakah Anda memberitahu saya apa yang bisa saya peroleh dengan 10.000 poin kontribusi, Nona Song? Berbagai jenis ruang kultivasi kelas tinggi di keluarga Song dapat disewa hanya dengan 1 poin kontribusi per hari. Juga dibutuhkan hanya 100 poin kontribusi, memberi atau menerima, untuk membaca kitab suci tentang semua jenis seni roh kultivasi. Biayanya lebih dari 1.000 poin kontribusi untuk artefak roh tingkat 5 yang mendalam dari keluarga Song dan benar, binatang roh dan burung tingkat 4 yang dijinakkan oleh keluarga Song juga dapat disewa hanya dengan 3.000 poin kontribusi. Mata Song Tingyu bersinar dengan sinar warna-warni. Mari kita begini. Poin kontribusi gabungan dari Su Liang, Feng Nan, Tuo San, dan Wan Jia delegasi asing peringkat 4 bintang itu menambahkan hingga 10.000 poin kontribusi setelah 5 tahun misi paling banter. 10.000 poin kontribusi akan memungkinkan Anda untuk hidup dengan sangat nyaman di keluarga Song selama beberapa tahun. Jika kamu menukarnya dengan material spirit, maka kamu akan bisa mengisi ruangan besar hingga penuh dengan semua jenis material spirit profound grade. Jadi maksudmu 10.000 poin kontribusi bukanlah angka yang kecil. Mata Qin Lai berangsur-angsur cerah. Ini jumlah yang besar, oke. Song Tingyu mengangguk ringan. Qin Lai mengusap dagunya, tersenyum, dan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan melakukan yang terbaik dan mencobanya lagi. Berikan aku waktu. Saya akan tinggal di sini selama beberapa hari dan mencari cara untuk membujuknya. Tidak masalah. Song Yu langsung setuju dan menginstruksikan Song Tingyu, Yuer, kamu lebih akrab dengan Qin Lai. Tetap di sini dan atur sesuatu untuknya. Baiklah, Song Tingyu setuju dengan patuh. Qin Lai, selama kamu bisa mengetahui apakah ras iblis bertanduk memiliki yin 9 daun teratai yang mendalam, cari tahu nama dan latar belakangnya, dan dapatkan kerjasamanya, maka 10.000 poin kontribusi sama bagusnya dengan milikmu. Anda dapat menukarnya dengan binatang roh dan burung, bahan roh, dan akses tak terbatas ke ruang budidaya aliansi surga yang mendalam, menara kitab suci, dan gudang artefak roh. Song Yu memikatnya dengan keuntungan. Saya akan bekerja lebih keras untuk hal-hal yang menghadiahi saya, kata Qin Lai. Song Yu mengangguk dan tidak lagi mengatakan apa-apa. Dia, Xie Yaoyang, Ni Yun, Song Zi, dan yang lainnya berjalan keluar bersama, berdiskusi dengan suara rendah. Tak lama, hanya Song Tingyu dan pria tua keluarga Song lainnya di luar sel penjara yang tersisa. Paman Yuan, tolong atur 2 kamar untuk kami. Qin Lai dan aku akan tinggal di sini selama beberapa hari. Mata Song Yuan dipenuhi dengan cinta keluarga untuk Song Tingyu. Dia tersenyum lembut dan mengangguk, kondisi kehidupan di sini agak sulit.
Aku khawatir Ting Yu mungkin tidak terbiasa. Tidak apa-apa, kata Song Ting Yu. Ikut denganku. Song Yuan bergerak di depan mereka. Qin Lai dan Song Ting Yu mengikuti di belakangnya dan meninggalkan ruangan. Setelah semua orang menghilang, sinar gelap dan dingin tiba-tiba bersinar dari mata para prajurit iblis bertanduk bermata mati di dalam sel penjara. Orang-orang ini menyaksikan kepergian sekelompok orang dengan niat membunuh yang kental. Setelah beberapa saat, mereka menarik pandangan mereka dan melihat ke Demon bertanduk tua dengan 6 tanduk. Paman, bocah manusia itu benar-benar tahu bagaimana berbicara bahasa kita, kata seorang prajurit bertanduk 4 dengan suara lembut. Paman, teratai daun 9 yin yang mendalam sangat bermanfaat bagi seorang praktisi bela diri manusia, tetapi itu tidak begitu berharga bagi kami. Kami juga memiliki beberapa teratai daun 9 yin yang mendalam bersama kami. Seseorang bertanya, mengapa Anda tidak mau bernegosiasi? Setan bertanduk tua, yang matanya tertutup selama ini seolah-olah dia sudah mati, akhirnya menggerakkan kelopak matanya dan membuka matanya. Matanya adalah lubang tak berdasar yang sepertinya mengandung energi iblis yang mampu membuat jiwa seseorang tenggelam di dalamnya. Dia melihat ke junior dari rasnya dan berkata dengan suara rendah dan serak, aku seharusnya sudah mati sejak lama. Saya tidak bisa menukar hidup saya dengan ancaman tersembunyi bagi ras saya. Anda benar bahwa Yin 9 daun teratai yang mendalam tidak terlalu berharga bagi kami, tetapi item ini dapat membantu praktisi bela diri puncak fragmentasi alam dengan mudah selamat dari pembakaran api nirvana dan memasuki alam nirvana yang ajaib. Orang tua itu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tenang, beberapa orang dari sebelumnya sudah berada di alam fragmentasi. Jika mereka menggunakan teratai daun 9 yin yang mendalam dan menerobos ke alam nirvana, itu akan memberikan pukulan yang merusak dan fatal bagi ras kita dan mempengaruhi rencana migrasi kita. Jika kedua orang itu menggunakan teratai daun 9 yin yang mendalam dan memasuki alam nirvana, maka klan kita di bawah benua pasang merah akan menghadapi kehancuran. Saat dia mengatakan ini, prajurit iblis bertanduk dengan 3 hingga 4 tanduk bergidik dan memahami konsekuensinya. Paman lebih berpandangan jauh ke depan daripada kita, kata prajurit bertanduk 4 itu dengan rasa takut dan hormat. Jalan bawah yang jahat telah dibuka. Saya merasa bahwa orang-orang kami telah memasuki tanah ini. Sedikit kegembiraan muncul di mata lelaki tua itu. Ras kita pasti akan berhasil bermigrasi dan melangkah ke tanah air kita sekali lagi. Ketika beberapa prajurit iblis bertanduk mendengarnya, mereka semua terlihat bersemangat juga. Mereka berlutut dengan cara yang aneh dan, seolah berdoa kepada para dewa jahat, mengharapkan berkah dan perlindungan mereka. Saat itu, saya hanya berjarak 150 km dari titik migrasi yang dibangun oleh Yang Mulia. Saya sangat dekat untuk mencapai titik migrasi. Lelaki tua itu meraung dengan nada rendah. Prajurit iblis bertanduk menghela nafas seolah-olah juga menyesali fakta ini. Syukurlah, lorong bawah yang jahat telah dibuka. Begitu pasukan besar ras kita turun ke tanah ini, kita akan bergerak menuju titik migrasi selangkah demi selangkah. Pria tua itu mendengus. Selama kita bisa kembali ke tanah air kita dan menyelesaikan babak baru warisan, kekuatan keseluruhan ras kita akan segera naik ke level baru. Ketika itu terjadi, ras kita akan melahirkan 7 elit bertanduk 7, atau bahkan 8 elit bertanduk. The Profound Yin Nine Leaf Lotus bermanfaat bagi seorang praktisi bela diri manusia, tetapi seharusnya tidak terlalu penting bagi kalian. Mengapa Anda harus menahannya begitu keras? Qin Lai melakukan yang terbaik untuk meyakinkan pihak lain melalui pagar. Kata-katanya sungguh-sungguh. Selama senior bersedia memberi kami konfirmasi dan selama Anda bersedia berbicara, maka apapun terbuka untuk negosiasi. Beritahu saya kondisi apapun yang Anda miliki, senior, dan saya akan memberitahu orang-orang itu di aliansi surga yang mendalam sehingga kita dapat berdiskusi dengan baik. Jika itu benar-benar tidak mungkin, Anda bisa memberitahu kami nama Anda sehingga kami dapat bernegosiasi dengan ras Anda di luar. Bagaimana menurutmu? Senior, bisakah kamu membuka matamu dan mengucapkan satu kalimat saja? Qin Lai membujuk tanpa henti dari luar sel. Dapat dikatakan bahwa dia telah benar-benar memeras otaknya untuk 10.000 poin kontribusi itu. Ini adalah kelima kalinya dia datang dalam 3 hari terakhir. Dia menggunakan jenis persuasi yang berbeda terhadap lelaki tua itu setiap kali dia mengunjunginya. Sayangnya, tidak hanya pria tua bertanduk 6 itu terus menutup matanya dan tidak mengatakan apa-apa, bahkan prajurit iblis bertanduk dengan 3 hingga 4 tanduk secara tidak wajar diam dan menutup mata mereka juga. Tidak peduli bagaimana dia mencoba membujuk mereka, mereka memperlakukannya seperti udara. Tidak ada yang membuka mata mereka untuk melihatnya sekalipun. Qin Lai sangat cemas. Dia tiba-tiba merasa bahwa bernegosiasi dengan ras jahat ini sangat memusingkan.
10.000 poin kontribusi dari Profound Heaven Alliance tidak semudah yang dia bayangkan. Sudahlah, berikan beberapa pemikiran, kalian. Saya akan kembali. Setelah waktu yang lama, Qin Lai menyerah setelah mulutnya menjadi kering. Dia berbalik dan melihat Song Tingyu berdiri di sana, tersenyum sambil menatapnya dengan penuh minat. Kamu cukup sabar kali ini. Anda berbicara selama 1 jam berturut-turut, yang merupakan peningkatan besar dibandingkan dengan beberapa kali pertama. Song Tingyu terkikik dan menari-nari main-main dengan kepalan tangan seputih kristal, menyemangatinya, ayo pergi, untuk 10.000 poin kontribusi. Poin kontribusi aliansi surga mendalam Anda sangat sulit didapat. Menurutku, aku hanya membuang-buang waktu. Qin Lai tersenyum pahit sebelum menggelengkan kepalanya. Dia berkata, saya perlu memikirkan hal ini dengan serius. Persuasi biasa tampaknya tidak efektif sama sekali. Apa yang kamu katakan kepada mereka? Song Tingyu bertanya dengan tertarik. Apalagi yang bisa saya katakan? Saya berjanji kepada mereka bahwa jika mereka mau bekerja sama dan berbicara tentang teratai daun 9 yin yang mendalam, maka kami akan mengizinkan mereka pulang. Qin Lai mengerutkan kening. Dia juga berpikir bahwa hal-hal tidak bisa terus seperti ini dan dia perlu mencari cara lain. Jika itu aku juga akan melakukan hal yang sama. Song Tingyu tersenyum lembut. Kami akan berhenti di sini hari ini. Qin Lai duduk di dalam ruang batu sederhana dengan tenang dengan punggung lurus, berpikir keras dengan cemberut. Dia siap untuk beralih ke pemikiran lain dan mempertimbangkan berbagai hal dari sudut pandangnya. Alam neter, ras jahat, 9 kitab suci jahat neraka, yang mulia, darah dewa jahat. Gumpalan pikiran beredar di dalam pikirannya dan mengganggunya seperti benang kusut. Hubungan Qin San dengan ras jahat dan pembukaan lorong bawah yang jahat. Keluarga Ling dan patung kayu. Diagram komunikasi segi 8 semua ini sepertinya berhubungan. Qin Lai perlu memilah-milah pikirannya dan memahami situasi melalui mereka. Sebenarnya, alam manifestasi memupuk pikiran seseorang. Di alam ini, kultivasi pikiran lebih penting daripada peningkatan energi roh seseorang. Sambil berpikir, Qin Lai perlahan menjadi tenang dan mengamati danau jiwanya dengan pikirannya. Dalam pikirannya, danau jiwa yang terbentuk dari kesadaran pikirannya mulai menghasilkan ilusi dalam dirinya sendiri. Banyak ingatan yang membingungkan berubah menjadi kilasan gambar seketika yang tercermin di dalam danau jiwa. Danau jiwa seperti cermin yang terus-menerus mencerminkan pemandangan yang berbeda. Di dalamnya, adegan di mana dia dan Song Tingyu jatuh ke alam neter dan bahaya besar yang dia alami terus bergerak, satu demi satu. Qin Lai menahan napas, memusatkan pikirannya, dan menatap dengan cermat pemandangan di dalam danau jiwa di benaknya. Banyak adegan melintas di danau jiwanya. Sebuah danau jiwa seperti mata pikiran bagi seorang praktisi bela diri. Semua yang dia alami akan tercermin di dalam danau jiwanya selama dia memikirkannya. Adegan segera menjadi sangat jelas. Dia melihat dirinya dan Song Tingyu bersembunyi di dasar danau di dalam Flowing Rainbow Shield, berusaha menyembunyikan diri dari pengejaran elit iblis bertanduk. Di dalam kolam, dia dapat dengan jelas melihat bahwa pria tua bertanduk 6 ini sedang mencari dia dan Song Tingyu dengan jiwanya. Sedikit kejutan muncul di mata Qin Lai saat dia tanpa sadar melihat ke cincin spasialnya. Qin Lai segera mengingat situasi saat itu. Pada saat itu, patung kayu di cincin spasialnya tiba-tiba mengalami perubahan magis. Dia ingat dengan jelas bahwa patung kayu itu bersinar terang seolah-olah mendeteksi sesuatu. Itu tampak gelisah. Sementara itu, pria iblis bertanduk tua dengan 6 tanduk itu tampaknya meraih sesuatu di dalam lengan bajunya dengan satu tangan. Item itu tampaknya bertanggung jawab untuk memicu perubahan patung kayu di dalam cincin spasialnya. Pria tua bertanduk iblis itu juga tampaknya telah menemukan sesuatu dan terlihat sangat bersemangat. Bahkan emosinya tampak sedikit di luar kendali. Namun, karena Qin Lai berada dalam krisis besar, dia tidak terlalu memikirkan masalah ini. Setelah itu, dia sibuk melarikan diri dari alam neter dan tidak punya waktu untuk mempertimbangkan masalah ini. Pada saat ini, ketika Qin Lai menghubungkan ingatan ini dengan kejadian di Herb Mountain, ketika diagram segi 8 yang aneh di belakang Herb Mountain telah memicu perubahan di dalam patung kayu dan mengirimkan pesan itu. Qin Lai segera menyadari, itu pasti sesuatu yang dipegang oleh pria tua bertanduk iblis di dalam lengan bajunya yang memicu perubahan besar pada patung kayu itu. Setelah itu, dia mengingat kecurigaan Sueli terhadap Song Tingyu. Sueli curiga bahwa Song Tingyu bekerja dengan ras jahat karena jelas ada elit iblis bertanduk di daerah itu ketika Qin Lai mengolah seni roh darah di tanah darah pamungkas. Namun mereka tidak mendekati mereka. Sueli mencurigai Song Tingyu karena tidak logis. Saya percaya bahwa saya akhirnya tahu mengapa.
Qinlai membuka matanya seolah-olah dia telah membersihkan kabut tebal di depannya dan melihat kebenaran saat ini. Alasan mengapa para elit iblis bertanduk tidak menyerang kami tanpa henti dan mendorong kami ke tepi jurang bukanlah Song Tingyu sama sekali. Itu karena patung kayu di tanganku. Pria iblis bertanduk tua dengan 6 tanduk itu jelas merasakan patung kayu yang kumiliki. Mungkin dia tahu, dari awal hingga akhir, bahwa saya ada di dalam danau. Qinlai sangat bergidik. Adegan singkat yang berubah di dalam danau jiwa di benaknya yang tampak seperti terbentuk dari kabut langsung hilang seolah-olah kabut itu diterbangkan oleh embusan angin liar. Danau jiwanya tiba-tiba menjadi sangat jernih. Qinlai merasakan sensasi yang menakjubkan bahwa danau jiwanya telah dibersihkan dan pikirannya telah naik ke tingkat yang lebih tinggi. Saat sensasi ini tiba, dia merasa seolah-olah kecerdasannya telah meningkat dan tidak lagi sulit untuk memikirkan hal-hal tertentu. Di alam neter di bawah benua Scarlet Tide adalah klan dari ras iblis bertanduk. Jika saya tidak salah, orang yang mengirim pesan kepada kakek saya dan orang yang menyebut kakek saya yang mulia berasal dari ras iblis bertanduk. Pikiran Qinlai tiba-tiba menjadi jelas. Patung kayu itu adalah kenang-kenangan kakekku. Danau jiwanya cerah dan bersih. Kabut tebal yang telah membingungkannya begitu lama secara bertahap dibubarkan olehnya. Setelah merenung sebentar, dia secara bertahap memahami situasinya dan berjalan keluar dari ruang batu. Song Tingyu mendengar gerakannya dari kamar di sampingnya dan bergegas keluar. Dia dengan riang bertanya, apakah kita akan melakukan persuasi lagi? Song Tingyu berseru sebelum melihat ke dalam mata Qinlai dan tiba-tiba berkata, matamu terlihat sangat jernih hari ini. Apakah Anda menyelesaikan pertanyaan atau simpul di hati Anda yang telah membingungkan Anda? Kau bisa beritahu. Qinlai terkejut. Tentu saja. Ekspresi Song Tingyu serius. Kultivasi alam manifestasi berfokus pada pikiran dan bukan akumulasi energi roh. Hanya dengan meningkatkan hati dan pikiran, menemukan dan memahami diri sejati di tengah manifestasi kehidupan yang tak terhitung jumlahnya, seseorang akan dapat terus meningkatkan diri. Mata Qinlai berbinar. Keadaan pikiranmu agak membaik lagi. Jangan meremehkan sedikit peningkatan ini. Untuk memasuki tahap akhir dari alam manifestasi, Anda akan membutuhkan sedikit perbaikan dalam pikiran Anda. Ketika Anda mengumpulkannya ke titik tertentu, kondisinya akan matang dan Anda akan dapat naik dengan lancar, Song Tingyu menjelaskan kepadanya secara rinci. Terima kasih atas bimbinganmu. Qinlai mengangguk saat tatapan termenung mengalir dari matanya. Namun, langkah kakinya tidak berhenti saat dia berjalan menuju sel penjara yang memenjarakan orang-orang iblis bertanduk dengan mudah. Beberapa menit kemudian, dia berdiri di luar sel penjara sekali lagi dan menatap pria tua bertanduk setan dengan 6 tanduk menembus pagar. Tingyu, kali ini aku ingin berbicara dengannya sendirian. Tolong beri kami kamar, kata Qinlai tiba-tiba. Kau ingin aku pergi? Song Tingyu menutup mulutnya dan terkikik. Aku sama sekali tidak mengerti bahasa Nether Realm yang kamu bicarakan. Saya hanya menonton untuk hal-hal lucu. Saya berencana untuk melakukan sesuatu yang lucu kali ini dan saya tidak ingin ada yang melihatnya. Qinlai berkata dengan gusar. Hehe, baiklah. Meskipun saya sangat tertarik untuk menonton, saya tahu bahwa Anda pasti tidak akan melakukannya jika saya tetap tinggal dan menonton. Song Tingyu mengangkat bahunya dan dengan cerdas berbalik untuk pergi. Dia bahkan menutup pintu untuknya. Qinlai tiba-tiba berjongkok, dan menggunakan jarinya sebagai pena dan energi roh sebagai tinta, dia diam-diam menuliskan sesuatu di lantai. Karena prasasti Qinlai, diagram berujung 8 perlahan mulai terbentuk di lantai batu. Diagram berujung 8 tampak seolah-olah telah dibentuk melalui interkoneksi tulang. Setiap sudut yang menonjol adalah tengkorak putih, dan gumpalan hantu dan roh pendendam tergambar di bagian dalam diagram berujung 8. Ini adalah diagram yang telah dihancurkan di Herb Mountain. Dari diagram berujung 8 yang aneh di dalam Herb Mountain, patung kayu di tangan Qinlai telah menerima pesan, dan dia bahkan telah memperoleh volume pertama dari Kitab 9 Neraka Jahat. Diagram yang ditulis Qinlai saat ini tidak memiliki kegunaan sedikit pun, hanya terlihat seperti itu. Namun, saat diagramnya terbentuk, tetua iblis bertanduk dengan 6 tanduk, yang matanya tertutup rapat sepanjang waktu, akhirnya terbuka. Penatua melihat diagram aneh yang ditulis Qinlai dengan ekspresi terkejut dan berkata dengan suara tajam, siapa kamu? Apakah Anda melihat diagram ini di suatu tempat? Ini juga pertama kalinya dia angkat bicara. Kamu tahu diagram ini? Qinlai tidak menjawab pertanyaannya dan malah mengajukan pertanyaan sebagai balasannya. Altar roh Nether tulang putih. Ini adalah alat yang digunakan oleh klan kami untuk mengirim pesan. Altar roh Nether tulang putih yang Anda tulis sebenarnya memiliki 8 poin. Altar roh Nether tulang putih kelas ini hanya dapat dibangun oleh elit bertanduk 8 dari klan kita.
Pria iblis bertanduk tua dengan 6 tanduk ini menatap lurus ke arah Qin Lai dengan mata yang dalam yang tak terduga dan meraung. Di mana Anda melihat altar roh neter tulang putih ini? Satu-satunya cara Anda bisa menuliskannya dengan benar adalah jika Anda benar-benar melihatnya. Qin Lai terkejut. Altar roh neter tulang putih berujung 8 hanya bisa berhasil ditorehkan oleh elit bertanduk 8 dari ras iblis bertanduk. 8 klan bertanduk dari ras iblis bertanduk sebanding dengan ahli manusia tak tertandingi dari alam abadi. Bahkan Sueli 1000 tahun yang lalu hanyalah di alam nirvana. Seorang prajurit bertanduk 8 dari ras iblis bertanduk yang kekuatannya sama dengan alam abadi pernah mengunjungi Gunung Herb, membangun altar roh neter tulang putih di belakangnya, dan menyegel volume pertama dari kitab suci 9 neraka jahat di dalamnya. Altar roh neter tulang putih kemudian diaktifkan oleh patung kayu Qin Lai. Monster dunia lain itu bahkan menyebut kakeknya sebagai yang mulia. Paman, altar roh neter tulang putih berujung 8 hanya 2 orang dari seluruh ras iblis bertanduk yang mampu membangunnya. Tidak hanya altar roh neter roh tulang putih berujung 8 yang mampu mengirim pesan, ia bahkan dapat menyimpan item dan menyegel kekuatan seorang prajurit iblis bertanduk dengan 4 tanduk berkata dengan kaget. Penatua dengan tajam meraung, tutup mulutmu. Prajurit iblis bertanduk yang berpikiran sederhana yang tersisa, yang awalnya memerah karena kegembiraan, juga tampak seperti ingin mengatakan sesuatu. Di bawah raungan tajam sesepuh, ekspresi semua orang berubah. Masing-masing dari mereka menjadi sunyi senyap. Mampu mengirim pesan, menyimpan barang, dan bahkan menyegel kekuatan, Qin Lai diam-diam merenung, mengungkapkan ekspresi keheranan. Di mana tepatnya kamu menemukan altar roh neter tulang putih berujung 8 ini? Penatua mengulangi pertanyaannya dengan suara tajam. Di belakang Gunung Herb, seseorang ingin meminjam kekuatan altar roh neter tulang putih berujung 8 untuk mengirim pesan ke kakekku. Pada saat ini, pikiran Qin Lai menjadi lebih jelas. Setelah memastikan bahwa diagram ini terkait dengan ras iblis bertanduk, dia yakin dengan spekulasinya kakeknya terkait erat dengan ras iblis bertanduk. Qin Lai juga mengerti bahwa pemahaman aslinya tidak salah. Alasan mengapa dia bisa meninggalkan dunia neter bukan karena keberuntungannya dan Song Tingyu, juga bukan karena para elit iblis bertanduk tidak memperhatikannya. Mereka sengaja membiarkan mereka pergi. Oleh karena itu, di bawah tatapan menakutkan sesepuh itu, dia mengambil patung kayu dari cincin spasialnya dengan kecepatan kilat dan mengangkatnya, memungkinkan sesepuh setan bertanduk ini dengan 6 tanduk untuk melihatnya dengan jelas. Beberapa saat kemudian, dia dengan cepat memasukkan kembali patung kayu itu ke dalam cincin spasial dan menambahkan, "Saya Qin Lai. Kakek saya adalah Qin San." Prajurit iblis bertanduk dengan 3 hingga 4 tanduk itu tidak memiliki reaksi unik apapun setelah melihat patung itu atau ketika Qin Lai menyebut namanya dan nama kakeknya. Mereka tampaknya tidak menyadari rahasia ini di dalam klan. Namun, 6 tetua bertanduk segera gemetar. Seolah tetua telah dipukul dengan pukulan hebat, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia diam-diam menatap Qin Lai untuk waktu yang lama. Qin Lai juga tidak angkat bicara. Dia sedang menunggu. Dia sedang menunggu penatua ini untuk tenang, menunggu penatua ini untuk mulai mengajukan pertanyaan. Setelah waktu yang cukup lama, sang sesepuh akhirnya berkata, "Saya tidak pernah mendengar bahwa Yang Mulia memiliki seorang cucu. Anda, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang kakek Anda? Berapa banyak yang Anda ketahui tentang kami? Juga, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang hubungan antara kami dan kakekmu?" Pada dasarnya tidak ada, kata Qin Lai dengan suara mendung. Pada dasarnya tidak ada. Senyum dingin yang mengerikan menampakkan dirinya di wajah yang dipenuhi bekas luka sesepuh itu. Kamu dikirim oleh Profound Heaven Alliance untuk menipu kami, bukan? Qin Lai mengerutkan kening dan menjelaskan, beberapa tahun yang lalu, kakek saya mengatakan bahwa dia harus melakukan perjalanan. Patung kayu ini adalah sesuatu yang dia tinggalkan untukku. Saya tidak yakin tentang latar belakang kakek saya karena beberapa keadaan saya. Aku yang ingin bertanya hubungan seperti apa yang dimiliki kakekku dengan kalian. Identitas seperti apa yang dimiliki kakekku. Kamu ingin tahu? Penatua itu tersenyum dingin. Tentu saja, kata Qin Lai belak-belakan. Kecuali Anda membuktikan bahwa ini bukan jebakan yang dibuat oleh aliansi surga yang mendalam dan membantu saya melarikan diri, saya tidak bisa mempercayai Anda. Tetua iblis bertanduk dengan 6 tanduk menatapnya dengan dingin. Ini adalah satu-satunya cara agar saya dapat mempercayai Anda dan sangat percaya bahwa Anda adalah cucu yang mulia. Membantumu melarikan diri. Kamu bercandakan. Qin Lai mendengus dingin. Saya hanya di alam manifestasi. Dari sudut pandang ras iblis bertanduk, itu hanyalah kekuatan dari prajurit bertanduk 3. Dengan duniaku yang sekarang, aku hanya akan mencari kematian jika aku membantumu melarikan diri dari tempat ini. Jika Anda tidak dapat melakukan ini,
maka saya tidak dapat mempercayai Anda, jawab enam tetua bertanduk dengan dingin. Qin Lai kecewa. Dia akhirnya menemukan petunjuk tentang kakeknya, tetapi tepat ketika semuanya akan terungkap, pria tua bertanduk iblis ini tidak benar-benar mempercayainya dan bahkan mengangkat kondisi yang begitu keras. Tempat ini adalah penjara dari Profound Heaven Alliance. Itu ditutupi dengan lapisan pembatasan yang berat dan bahkan memiliki beberapa ahli yang ditempatkan di dalamnya. Bahkan jika Qin Lai dengan paksa menerobos batasan dengan bom mendalam Terminator, dia masih tidak yakin apakah dia bisa membantu sesepuh iblis bertanduk melarikan diri. Saat dia memilih untuk melakukan ini, hubungannya dengan Profound Heaven Alliance akan segera runtuh. Tidak hanya aliansi surga yang mendalam akan membunuhnya tanpa ragu-ragu, itu bahkan bisa mengancam keluarga Ling dan menyebabkan pemusnahan klan Ling yang bersembunyi di rawa beracun. Kecuali dia bisa tetap tidak diperhatikan oleh aliansi surga yang mendalam dan diam-diam membantu Penatua untuk melarikan diri dari penjara tanpa ada yang mengetahuinya. Namun, seluruh tubuh lelaki tua bertanduk enam ini dipaku, dia menderita luka berat, dan dia tidak dapat meminjam kekuatan energi iblis bawah untuk berkultivasi. Bagaimana mungkin mudah untuk menyelamatkan orang seperti itu secara diam-diam? Itu tidak terpikirkan. Kenapa kamu tidak memberitahuku bagaimana aku bisa membantumu meninggalkan tempat ini? Qin Lai dengan dingin berkata, selama kamu punya cara, aku bersedia mencoba. Kamu benar-benar bersedia, seru enam tetua bertanduk kaget. Anda tidak dapat mengekspos hubungan saya dengan Anda, jika tidak orang yang saya cintai dan saya akan segera dimusnahkan oleh aliansi surga yang mendalam. Ekspresi Qin Lai tenggelam. Aku punya kekhawatiranku sendiri. Saya sebenarnya punya cara. Selama Anda bersedia membantu, saya akan dapat melarikan diri dan pergi. Selanjutnya, selama Anda berhati-hati, Anda juga tidak akan dicurigai oleh aliansi surga yang mendalam. Apa yang kamu katakan? Penatua menatapnya dalam-dalam. Ceritakan tentang itu dulu. Selama aku bisa memulihkan 30% kekuatanku, penjaga tempat ini tidak akan bisa menghentikanku dan aku bisa langsung menyerang. Cahaya iblis berkedip di mata enam tetua bertanduk saat dia menatap Qin Lai dan berkata, saya membutuhkan energi iblis bawah untuk memulihkan kekuatan saya. Apa yang bisa saya bantu? Qin Lai bertanya dengan cemberut. Energi iblis neter dapat dikonversi dari energi roh alam. Setan armor serangga mampu mengubah energi roh dunia menjadi energi iblis bawah. Ini akan baik-baik saja selama Anda membantu saya menemukan beberapa serangga armor iblis dan memungkinkan saya untuk menyerap mereka ke dalam perut saya. Sebuah cahaya intens kelangsungan hidup bersinar di mata enam tua bertanduk itu. Aku tahu bahwa lorong bawah yang jahat telah dibuka. Setan armor serangga pasti berkeliaran di sana. Saya ingin Anda membawa beberapa serangga armor iblis ke sini. Katakan siapa namamu. Jika saya terjebak di dalamnya, saya ingin menggunakan nama Anda untuk bernegosiasi dengan klan Anda, kata Qin Lai. Aku Kulu. Tetua bertanduk enam menjawab dengan sungguh-sungguh. Selama itu adalah prajurit peringkat keempat dari klanku, dia seharusnya tahu siapa aku. Jika Anda bertemu Kameng atau Duo Luo, mereka pasti akan berkoordinasi dengan tindakan Anda selama Anda mengungkapkan kenang-kenangan yang mulia. Kameng, Duo Luo, siapa mereka? Mereka adalah prajurit bertanduk enam terkuat di klan kita, para jenderal hebat yang memimpin prajurit klan kita. Mereka seharusnya sudah percaya bahwa saya sudah mati, tetapi jika Anda menjelaskan situasinya, mereka pasti akan mengizinkan Anda untuk membawa serangga armor iblis. Ketika enam tetua bertanduk, yang mengaku sebagai Kulu, menyadari bahwa Qin Lai benar-benar ingin membantunya, dia secara bertahap menjadi bersemangat. Setelah dipenjara di sini selama bertahun-tahun, dia percaya bahwa dia tidak akan pernah bisa pergi. Dia akhirnya melihat harapan Fajar dan ingin meraihnya dengan erat. Dia menaruh harapannya pada Qin Lai. Namun, dia tampaknya telah meremehkan Qin Lai saat ini. Sebelumnya Anda mengatakan bahwa jika saya bertemu dengan dua prajurit bertanduk enam Kameng dan Duo Luo dan mengungkapkan kenang-kenangan kakek saya, mereka pasti akan mengakomodasi tindakan saya. Qin Lai secara akurat memusatkan perhatian pada poin kunci ini dan mencibir sambil menyeringai. Karena kamu sangat yakin, ini membuktikan bahwa kamu juga percaya bahwa aku adalah cucu Qin San. Mata Kulu berkedip sejenak. Saat dia hendak membuat alasan, Qin Lai mendengus dingin dan berkata, sejujurnya, aku pernah turun ke alam neter. Aku melewati pegunungan Dewa Iblis dan juga menabrak pria tua bertanduk enam sepertimu. Orang tua itu mendeteksi patung kayu di tanganku dengan sebuah alat dan segera mengeluarkan perintah, mengizinkanku melewati Nether Battlefield dengan aman untuk kembali ke benua Scarlet Tide. Setelah menjelaskan keadaannya, Qin Lai memandang Kulu dan berbicara lagi, dia tidak mengatakan sepatah kata pun kepadaku, tetapi hanya dengan patung kayu ini, dia yakin akan identitasku. Dia sama sekali tidak mencurigaiku.
Kulu terdiam. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berbicara dengan suara pelan, orang yang kamu lihat di danau bernama Kuluo. Dia adalah saudaraku. Qinlai gemetar. Di mata Qinlai, semua klan dari ras iblis bertanduk ini tampak agak mirip dan dia merasa sulit untuk membedakan di antara mereka. Karena alasan ini, Qinlai tidak melihat fitur apapun yang dimiliki Kulu ini dengan 6 tetua bertanduk yang dia lihat di alam neter. Kau tahu siapa aku? Anda tahu bahwa saya tidak dikirim oleh aliansi surga yang mendalam untuk berurusan dengan Anda. Qinlai merenung sejenak dan kemudian berbicara lagi, kamu bilang kamu tidak percaya padaku, hanya untuk memaksaku membantumu melarikan diri, kan? Betul sekali. Saya tahu bahwa Anda pasti berhubungan dengan Yang Mulia. Setelah diekspos, Kulu tidak terus menyangkalnya. Dengan kemampuan Yang Mulia, kecuali dia memberikan kenang-kenangan kepada orang lain, para ahli dari benua pasang surut ini saja tidak dapat mengambilnya dari tangan Yang Mulia. Itulah sebabnya saya tahu bahwa kenang-kenangan ini pasti diberikan kepada Anda oleh Yang Mulia. Setelah berhenti sejenak, Kulu berbicara lagi, karena Yang Mulia memberikan kenang-kenangan kepadamu, ada lebih banyak alasan lagi bagimu untuk membantuku. Ras saya memiliki kesepakatan dengan Yang Mulia. Dia harus membantu kita kembali ke tanah air kita. Ini adalah janji yang dia buat kepada patriark dari ras iblis bertanduk kita. Jelaskan masalah antara Anda dan kakek saya secara rinci. Maka saya akan mempertimbangkan untuk membantu Anda melarikan diri, kata Qinlai. Bantu aku kabur dulu. Setelah meninggalkan tempat ini, saya akan memberitahu Anda semua yang saya tahu, kata Kulu. Qinlai merenung sejenak sebelum tiba-tiba menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Di bawah tatapan terkejut Kulu, dia segera meninggalkan sel penjara. Kali ini, Qinlai benar-benar mencapai tujuannya. Dia tidak hanya memastikan bahwa kenang-kenangan di tangannya berarti sesuatu bagi dunia neter, dia juga mengetahui nama Kulu. Setelah mencapai dua tujuan ini, dia bisa melewati Kulu dan langsung bernegosiasi dengan para elit dari ras iblis bertanduk negosiasi mengenai pertukaran Kulu dengan Yin 9 daun teratai yang mendalam. Meskipun proposal Kulu untuk menggunakan serangga armor iblis untuk membantu pelariannya bukanlah ide yang buruk, dia yakin bahwa, saat Kulu menggunakan serangga armor iblis untuk melarikan diri, aliansi surga yang mendalam akan segera memahami apa yang telah dilakukan Qinlai. Saat aliansi surga yang mendalam yakin dia telah membantu Kulu dalam pelariannya, bencana akan segera menimpanya, keluarga Ling, dan tombak darah. Karena itu, dia tidak berani mengambil risiko seperti itu. Setelah menyusun skema di dalam hatinya, Qinlai keluar dari penjara dan berbicara kepada Song Tingyu yang berada di luar, ayo pergi. Kami akan menuju ke kota persenjataan sekali lagi dan berbicara dengan orang-orang yang bertanggung jawab atas ras iblis bertanduk tentang pertukaran teratai daun 9 yin yang mendalam untuk orang-orang mereka. Mata indah Song Tingyu bersinar saat dia dengan gembira bertanya, kamu berhasil mempelajari sesuatu. Aku menyuruhnya memberitahuku namanya. Qinlai mengangguk. Karena kita memiliki namanya, semuanya akan berjalan dengan baik. Bagaimanapun, kami menukarnya dengan Yin 9 daun teratai yang mendalam. Dia bukan orang yang memutuskan apakah pertukaran itu berhasil. Orang-orang iblis bertanduk yang saat ini menguasai sekte persenjataan melakukannya. Itu benar. Song Tingyu tersenyum manis, segera mengambil batu suara yang digunakan untuk mengirim pesan saat dia berbicara. Biarkan aku meluangkan waktu untuk memberitahu ayahku tentang ini. 5 menit kemudian, ayahku berkata bahwa paman ketigaku, Paman Xie Zizang, dan yang lainnya berada di garis pertahanan luar. Dia sudah mengirim pesan dan dia akan meminta paman ketiga saya dan Paman Xie menemani kami saat Anda bernegosiasi dengan pihak lain. Song Tingyu tersenyum dan berkata, untuk perjalanan ini, kamu bisa merasa benar-benar nyaman. Anda pasti tidak akan berada dalam bahaya atau ditarik ke alam neter. Bagus. Qinlai mengangguk. Sama seperti itu, mereka berdua keluar dari gunung. Saat mereka keluar, mereka menyadari bahwa matahari sudah tinggi di langit dan cahayanya bersinar terang. Mata Qinlai untuk sesaat tidak dapat beradaptasi. Kita akan melewati rawa beracun. Setelah kita mencapainya, turunkan aku sebentar, kata Qinlai kepada Song Tingyu setelah naik ke Flowing Cloud Rainbow Butterfly. Aku akan mendiskusikan beberapa hal dengan orang-orang dari Blood Spear. Hehe. Kamu tidak pergi ke sana untuk mendiskusikan masalah dengan orang-orang dari Blood Spear, kan? Song Qingyu bertanya dengan senyum nakal. Kamu pergi ke sana untuk memegang tangan kecil Ling Yuxi dan mendiskusikan cita-cita hidup dengannya atau semacamnya, kan? Apa? Kamu cemburu? Qinlai tersenyum cerah. Tiba-tiba, lengannya terentang lebar dan matanya menyala saat dia berbicara. Jika kamu cemburu, aku bisa mengobrol denganmu tentang kehidupan dulu. Bagaimana dengan itu? Lihat, tanganku sudah terbuka lebar. Kenapa kamu tidak datang? Bah,
Siapa yang mau mengobrol tentang kehidupan denganmu? Song Tingyu memarahi dengan bercanda. Mereka berdua berbicara dan tertawa sepanjang perjalanan dan waktu berlalu dengan cepat. Ketika langit berangsur-angsur menjadi gelap, kupu-kupu pelangi awan mengalir muncul di kedalaman rawa beracun. Aku akan menunggumu di tempat yang sama. Setelah Song Tingyu melempar Qinlai, dia mengendarai Flowing Cloud Rainbow Butterfly pergi. Sendirian, Qinlai menuju ke tanah baru yang aneh yang ditemukan oleh tombak darah. Dengan pil penghindaran racun yang disempurnakan Mo Hai, Qinlai berjalan melalui racun beracun yang lebat seolah-olah dia sedang berjalan di hamparan kabut yang luas. Siapa di sana? Sementara Qinlai tidak bisa melihat ke kedalaman racun, suara pertanyaan yang tajam terdengar tiba-tiba. Qinlai. Ah, itu Sekte Master Qin. Masuk. Seorang praktisi bela diri tombak darah menjawab. Beberapa saat kemudian, di tanah asing yang diselimuti oleh racun beracun dalam jumlah besar, Qinlai bertemu dengan Lang Xie, Feng Rong, Penatua Mo Hai, dan yang lainnya. Beberapa bangunan batu dan beberapa genangan darah yang kental dengan air darah, langsung memasuki garis pandangnya. Melihat wajah-wajah familiar dari tombak darah, Qinlai tertawa keras. Garis pandangnya bergeser dari area tanah ini dan melihat bahwa, di samping danau hijau pucat yang beracun, sebagian dari klan keluarga Ling juga berkultivasi. Ling Feng ada di antara mereka. Selain membawa beberapa bom mendalam Terminator, aku di sini sekarang karena aku juga ingin mendiskusikan beberapa hal dengan kalian semua. Qinlai bergerak di depan Lang Xie dan Feng Rong dan tidak membuang waktu lagi, segera membuang 18 bom mendalam Terminator dan menyerahkannya kepada keduanya. Dia kemudian memanggil Sueli. Saat Sueli keluar, semua praktisi bela diri tombak darah yang hadir terlihat gembira. Bahkan mata Lang Xie dan Feng Rong mengungkapkan warna kegembiraan saat mereka berdua berkata, kami percaya bahwa senior telah lama meninggalkan kami. Kami tidak pernah menyangka senior itu sebenarnya masih di sini. Aku memang pergi. Ini hanya setengah dari jiwaku. Sueli berubah menjadi hantu berwarna darah dan melayang di atas kepala banyak praktisi bela diri tombak darah seperti matahari optimis. Kalian semua mengolah seni roh darah, jadi kalian bisa dianggap sebagai anggota Sekte Iblis Darahku. Saya telah mengkonfirmasi bahwa, Bloodfiend Sect tidak ada lagi. Anda adalah beberapa orang yang tersisa yang masih mengolah seni roh darah murni. Qinlai dan aku melewati tempat tertentu. Tempat itu sangat cocok untuk mengolah seni roh darah. Kami dengan susah payah mencarinya ketika mantan Sekte Bloodfiend berada di puncaknya, tetapi kami tidak dapat menemukan tempat yang begitu ajaib. Kalian lanjutkan pembicaraan kalian. Aku akan pergi ke sisi keluarga Ling dulu. Dengan mengatakan itu, Qinlai berjalan menuju keluarga Ling. Dia tahu bahwa Sueli ingin mengobrol dengan praktisi bela diri tombak darah ini secara rinci tentang tanah darah pamungkas. Dia juga tahu bahwa Sueli ingin menjelaskan rencananya untuk membangun formasi teleportasi yang mengarah ke tanah darah pamungkas untuk kultivasi. Saya akan menjelaskannya kepada mereka di sini, Anda pergi menyelesaikan masalah Anda sendiri. Sueli meliriknya dan kemudian melihat ke arah anggota keluarga Ling di kejauhan, ekspresinya agak aneh. Qinlai ada di sini. Kak, cepat datang, lihat siapa yang datang. Ketika anggota keluarga Ling melihat Qinlai muncul, semua wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Yusi, cari tempat yang tenang. Aku punya beberapa hal untuk dibicarakan denganmu. Paman Ling, Suan, dan Ling Feng oh benar, dan semua anak dengan rambut ungu dan mata ungu, panggil mereka juga. Ketika Qinlai datang, dia menyeringai lebar pada Ling Yusi yang muncul dari dalam sebuah bangunan batu. Ling Yusi mengenakan pakaian hijau bersih. Sepasang mata ungu samarnya tampak dalam dan jauh, seolah-olah mereka membawa kekuatan iblis yang bisa melihat menembus hati orang. Setelah melakukan kontak mata dengannya, Qinlai merasa seolah-olah dia terbuka di depannya. Itu adalah sensasi yang aneh, seolah-olah semua rahasia di dalam hatinya sedang dilihat. Alam pikiranmu menjadi lebih halus. Qinlai tertegun sejenak, sebelum dia dengan tulus berkata, bahkan aku merasakan tekanan berdiri di depanmu. Ling Yusi memegang bibirnya dan tersenyum ringan, wataknya setenang air yang tenang. Dengan suara lembut, dia berkata, dengan cara ini, kamu tidak akan bisa menipuku di belakangku. Qinlai terdiam. Di samping, orang-orang dari keluarga Ling mulai tertawa terbahak-bahak. Yusi, kamu sudah banyak berubah. Di masa lalu, Anda pasti tidak akan mengatakan kata-kata seperti itu kepada saya di depan begitu banyak orang. Qinlai pindah ke sisinya dan mengucapkan kata-kata ini dengan terkejut. Kamu juga telah berubah, kata Ling Yusi lembut. Setelah meninggalkan kota Ling, Anda dan saya telah mengalami banyak hal. Kami berdua sama-sama tumbuh. Dengan pertumbuhan alam kita,
akumulasi pengalaman, dan pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri, kita berdua berubah. Kami sedang menyesuaikan diri, membiarkan diri kami beradaptasi di dunia yang kejam ini. Qin Lai merasa kehilangan. Ling Yuxi, Ling Xuanxuan, Ling Feng, dan beberapa orang lain dari keluarga Ling, berkumpul di ruang rahasia atas permintaan Qin Lai. Ling Chengxi, penatua klan Ling Kangan, dan beberapa pria dan wanita muda berambut ungu juga ada di antara mereka. Adapun dua tetua lainnya, Ling Bo dan Ling Xiang, mereka dikeluarkan karena mereka telah berkolusi dengan Du Jiaolan di masa lalu, dan tidak diundang oleh Qin Lai. Qin Lai, kamu telah bertindak secara misterius sejak kamu kembali. Apa sebenarnya yang ingin kamu bicarakan? Tanya Ling Xuanxuan dengan lembut, mengenakan armor kulit berwarna merah menyala. Masalah serius macam apa ini? Ling Chengxi bertanya juga. Ling Yuxi tidak berbicara, membawa ekspresi ringan dengan mata yang jauh, dia terlihat cukup tenang. Garis keturunan ras Nether Realm mengalir di keluarga Ling Anda. Saya percaya bahwa setiap orang harus menyadari detail ini, bukan? Dengan alis berkerut, nada suara Qin Lai terdengar berat. Semua yang hadir mengangguk. Meskipun aku tidak mau mengakuinya, kami jelas bukan manusia biasa. Qin Lai, apakah kamu, kebetulan tahu sesuatu? Kepahitan memenuhi sudut bibir Ling Feng. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Kami akan bisa menanggungnya, tidak perlu khawatir tentang perasaan kami. Beritahu kami, kata Ling Yuxi dengan lembut. Qin Lai mengangguk. Setelah merenung sejenak, dia berkata dengan nada rendah, kamu sangat istimewa. Darah ungu yang mengalir di tubuhmu adalah darah dewa jahat. Jika Anda tumbuh kuat dan cukup kuat, Anda akan dapat berubah menjadi dewa jahat. Darah dewa jahat, berubah menjadi dewa jahat. Yang tertua, Ling Kangan, bingung ketika dia berkata dengan terkejut, apa yang dimaksud dengan ini? Kami belum pernah mendengarnya sebelumnya, jadi tolong jelaskan dengan jelas terlebih dahulu. Yang disebut dewa jahat, Qin Lai tidak menyembunyikan apapun yang dia mengerti tentang situasinya dan berterus terang dengan orang-orang dari keluarga Ling. Setelah dia menjelaskan semuanya, orang-orang dari keluarga Ling terkejut, bingung, dan kemudian semua terdiam. Saya memiliki volume tulisan suci kultivasi di tangan. Itu pasti sesuatu yang kakekku temukan untuk keluarga Ling. Tulisan suci kultivasi ini disebut 9 neraka jahat, seni kultivasi ras Nether Realm. Qin Lai menatap Ling Yuxi dalam-dalam dan dengan ringan berkata, hanya orang-orang yang memiliki darah dewa jahat yang mengalir melalui pembuluh darah mereka yang dapat mengintegrasikan seni ini ke dalam garis keturunan mereka dan mengolahnya. Orang-orang dari keluarga Ling gemetar setelah mendengar ini. Sebuah kitab suci dari ras jahat. Ekspresi Ling Kangan berubah dan dia berkata, saat kita mengintegrasikan kitab suci ke dalam garis keturunan kita, apa yang akan terjadi? Qin Lai, apakah Anda tahu detail sebenarnya? Saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi saya yakin, setelah seni kultivasi dari alam Nether ini terintegrasi, saya khawatir keluarga Ling Anda tidak akan bisa kembali lagi. Qin Lai menarik napas dalam-dalam dan dengan samar berkata, di jalan ras jahat, kalian semua akan bisa berjalan lebih jauh. Biarkan aku mencoba mengintegrasikannya, kata Ling Yuxi dengan tenang. Yuxi, Kak, Nona pertama, beberapa orang dari keluarga Ling berteriak dengan tatapan cemas, satu demi satu. Ternyata, mental mereka masih belum siap. Kalian pergi dulu. Mata ungu Ling Yuxi bersinar dengan kilau aneh. Kak, sudahkah Anda memikirkan masalah ini? Ling Xuanxuan bertanya dengan cemas. Ling Yuxi tersenyum kecil. Saya tahu apa yang saya lakukan. Si kecil. Hati Ling Kangan dipenuhi dengan kekhawatiran. Pergi untuk saat ini. Alis Ling Yuxi berkerut ringan. Anehnya, ketika orang-orang dari keluarga Ling melihatnya mengerutkan kening, mereka berhenti berusaha membujuknya hampir seketika. Termasuk Ling Xuanxuan, semua orang memilih untuk meninggalkan ruang rahasia. Mereka semua tampaknya telah memilih untuk mempercayainya. Di mata orang-orang yang melihat Ling Yuxi, Qin Lai bisa melihat sedikit rasa hormat terselubung. Dia sekarang mengerti bahwa Ling Yuxi telah lama secara tidak sengaja menggantikan Ling Chengye dan telah menjadi kepala baru keluarga Ling. Setelah semua orang pergi, Qin Lai mengambil patung kayu dari cincin spasial dengan ekspresi yang agak rumit. Kitab suci 9 neraka jahat disimpan dalam bola cahaya di dalam patung kayu. Saya tidak memiliki darah dewa jahat di tubuh saya, jadi saya tidak dapat mengambilnya kembali. Kakek Qin San, Ling Yuxi mengambil patung kayu itu, memperhatikannya dengan cermat, dan berkata dengan heran, Qin Lai, tentang kakek Qin San dan dirimu sendiri, apakah kamu sudah mengetahui semuanya? Tidak. Qin Lai menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Di masa depan, aku akan membantumu mencari tahu semuanya.
Ling Yuxi menggenggam erat patung kayu itu sambil perlahan menutup matanya dan mulai bermeditasi tepat di depan Qin Lai. Fluktuasi jiwa yang sangat jelas tiba-tiba menyebar liar ke segala arah, seperti tornado yang bergelombang dengan Ling Yuxi di tengahnya. Ledakan, patung kayu, yang telah dia pegang sepanjang waktu, dengan bebas mengeluarkan beberapa sinar energi yang menyilaukan. Setiap sinar energi hampir setebal lengan dan diisi dengan energi murni. Beberapa balok menembus dinding ruang rahasia, menyebabkannya runtuh seketika. Ruangan ini terletak di sebuah bangunan batu dengan 5 lantai. Setelah runtuhnya ruang rahasia, bangunan batu secara alami juga pecah. Semua orang di keluarga Ling terguncang, satu demi satu, saat mereka dengan aneh melihat ke arah itu. Ling Feng, Ling Xuanxuan, dan semua orang yang baru saja pergi dengan tergesa-gesa berkumpul di reruntuhan bangunan, ingin mencari Qin Lai dan Ling Yuxi. Jangan datang. Qin Lai berkata dengan nada rendah di dalam tumpukan batu yang hancur. Semua orang menghentikan langkah mereka secara bersamaan. Pada saat berikutnya, semua mata mereka diwarnai dengan keterkejutan saat mereka melihat reruntuhan di depan mereka dengan kagum. Potongan-potongan balok batu yang hancur, seolah-olah ditarik oleh semacam kekuatan, tiba-tiba melayang ke udara satu demi satu. Ling Yuxi, yang terbenam di tengah blok batu bersama dengan batu-batu besar yang naik, perlahan mengungkapkan dirinya di depan mereka. Dengan pahatan kayu di tangan Ling Yuxi, medan magnet aneh yang mirip dengan tarikan tornado yang menakutkan dilepaskan di sekitar tubuhnya. Di dalam medan magnet itu, batu, potongan kayu, meja, kursi, dan bangku bundar semuanya melayang tanpa tanda-tanda jatuh. Patung kayu itu sendiri memancarkan cahaya pelangi yang membentang ribuan meter. Bahkan Qin Lai melayang di udara. Rambut Ling Yuxi tidak panjang, tetapi pada saat ini, rambutnya tumbuh aneh. Setiap helai rambut ungunya berkilau dengan cahaya ungu jernih yang menarik perhatian. Di dalam mata ungunya, karakter rahasia kuno dan mendalam berguling-guling, seperti bintang kecil yang tak terhitung jumlahnya yang bergolak di lautan bintang. Dari tangan gioknya, lehernya, wajahnya yang anggun, dan semua kulitnya yang terbuka, sepertinya karakter kecil mengalir dengan darah segar di tubuhnya. Batum, mandi, detak jantung yang kuat dan kuat, seperti drum guntur, bergema dari dalam dirinya, menyerang setiap hati mereka. Jauh di mana tombak darah berada, Lang Xie, Feng Rong, Mo Hai, dan yang lainnya saat ini masih mendengarkan penjelasan Sue Li tentang kedalaman di balik tanah darah pamungkas. Saat ini, mereka juga dikejutkan oleh tindakan aneh Ling Yuxi, karena mereka secara tidak sadar pergi mencari sumber keributan. Ketika mereka tiba di tempat keluarga Ling berada, mereka melihat ke tempat Ling Yuxi berada dan, sama seperti anggota keluarga Ling lainnya, sangat tercengang. Selain dia, setiap orang dan benda di dekatnya tergantung di udara. Mereka kemudian melihat patung kayu di tangannya yang memancarkan cahaya pelangi dan menyaksikan banyak perubahan aneh yang dialami tubuhnya. Dia menerima warisan, sebuah warisan kekuatan yang sangat unik, kata Sue Li dengan suara serak. Ini adalah warisan yang dibawa Qin Lai, kan? Feng Rong berkata dengan suara rendah. Tentu saja dia, jawab Sue Li. Warisan apa ini? Lang Xie menyipitkan matanya saat dia mencoba melakukan kontak dengan medan magnet itu dengan jiwanya. Beberapa detik kemudian, ekspresinya berubah serius dan berteriak, darah segarnya mengandung energi jahat, itu adalah energi ras jahat. Ekspresi para praktisi bela diri tombak darah bergeser satu demi satu. Praktisi bela diri dari benua Scarlet Tide memiliki rasa jijik dan ketakutan yang melekat pada ras jahat. Keyakinan semacam ini tidak dapat diubah dalam waktu singkat. Lang Xie mengolah seni roh darah tradisional, jadi dia memiliki indera yang sangat tajam dalam hal kekuatan yang berada di dalam darah segar. Dia bisa merasakan aura energi iblis bawah dari tubuh Ling Yuxi dan langsung menentukan bahwa tubuh Ling Yuxi mengandung kekuatan ras jahat. Begitu praktisi bela diri tombak darah mendengar bahwa tubuh Ling Yuxi benar-benar membawa energi jahat, ekspresi mereka berubah satu demi satu. Banyak dari mereka secara tidak sadar mengeluarkan artefak roh mereka, tampaknya ingin menyerang Ling Yuxi. Pada saat ini, setelah melihat kelainan dari praktisi bela diri tombak darah, semua anggota keluarga Ling yang tersebar di dekat Ling Yuxi juga mulai berteriak kaget. Mereka juga mengambil artefak roh mereka dan segera mengepung Ling Yuxi, bersiap untuk menghadapi serangan para praktisi bela diri tombak darah kapanpun diperlukan. Qin Lai, yang mengambang di sebelah Ling Yuxi bersama dengan batu yang hancur, menggeser tubuhnya sedikit. Dengan maksud untuk tidak mengganggu Ling Yuxi, dia melarikan diri dari medan magnet yang aneh dengan susah payah. Lang Xie, kendalikan anak buahmu. Saat dia meninggalkan wilayah kacau yang diciptakan oleh medan magnet, Qin Lai meraung keras, nadanya membawa sedikit iritasi. Lang Xie sedikit mengernyit. Kalian semua,
Turunkan artefak roh kalian. Sueli memarahi. Ada apa dengan semua keributan itu? Kalian para pemuda yang belum pernah melihat dunia sebelumnya. Jumlah ras aneh yang hidup di alam roh lebih dari yang bisa Anda hitung. Ketika saatnya tiba di mana kalian melangkah keluar dari benua Scarlet Tide dan memasuki dunia yang lebih luas, kalian akan menemukan bahwa ras asing bukanlah hal yang langka, juga tidak ada yang perlu ditakuti. Lang Xie terkejut sesaat sebelum dia meraung, kalian semua, tetap di tanganmu. Baru kemudian para praktisi bela diri tombak darah menarik artefak roh mereka satu demi satu. Senior, di dunia luar, ada banyak ras asing. Feng Rong bertanya dengan heran. Aku akan membicarakannya dengan kalian semua sebentar lagi, jawab Sueli santai. Matanya yang berdarah, bagaimanapun, terpaku pada Ling Yuxi. Wosh wosh wosh. Fluktuasi jiwa saat ini berasal dari tubuh Ling Yuxi. Fluktuasi itu sepertinya membentuk spiral yang tidak bisa dilihat dengan mata terbuka. Spiral, yang dibentuk oleh kehendak, oleh kesadaran pikiran, menyelimuti kepala Ling Yuxi dan seolah-olah dapat mendistorsi jiwa seseorang. Energi roh yang dilepaskan oleh kesadaran dan pikiran seseorang juga terpengaruh. Lang Xie, Feng Rong, dan praktisi bela diri tombak darah lainnya ingin mencoba menghubungi Ling Yuxi dengan kesadaran pikiran mereka. Namun, setelah pembentukan spiral aneh itu, mereka tiba-tiba merasakan ketakutan. Seolah-olah jiwa mereka secara tidak sengaja ditarik ke dalam lubang hitam, langsung tenggelam ke dalamnya. Semua praktisi bela diri tombak darah menjadi pucat. Pada saat yang sama, tidak jauh dari rawa beracun, di atas Flame Volcano, 3 elit iblis bertanduk yang sedang mendiskusikan hal-hal penting tiba-tiba menghentikan pembicaraan mereka. Ketiga orang ini memiliki 6 tanduk. Mereka justru Kameng, Duo Luo, dan Ku Luo. 3 elit besar dari ras jahat anehnya berhenti di tengah diskusi yang panas. Secara bersamaan, mereka melihat ke arah rawa beracun, ekspresi mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Paman, ini. Beberapa saat kemudian, Duo Luo menatap Ku Luo dengan ragu. Pria iblis bertanduk tua ini, yang telah menebak hubungan antara Qin Lai dan Qin San di kolam renang, membawa sepasang mata yang jauh dan berat. Mereka tampaknya memiliki roh dan hantu pendendam yang tak terhitung jumlahnya yang menggeliat di dalam diri mereka, terlihat sangat aneh dan menakutkan. Ini sangat mirip dengan tanda-tanda pembakaran darah dewa jahat, tapi aku tidak bisa sepenuhnya yakin, kata Ku Luo dengan muram. Beberapa waktu yang lalu, saya memiliki bawahan yang melaporkan sebuah insiden kepada saya. Dia mengatakan bahwa, di perbatasan garis pertahanan kita, dia menyaksikan energi iblis bawahan tiba-tiba bertingkah aneh, bergegas keluar tanpa terkendali. Kameng, jenderal dari ras iblis bertanduk, mengingat ini dan menjelaskan kepada Duo Luo dan Ku Luo, dia mengatakan bahwa sepertinya energi iblis bawah tertarik oleh darah dewa jahat, menyebabkannya melonjak hebat. Dia bahkan mengatakan bahwa energi iblis bawah telah bergegas menuju dunia luar beberapa kali. Ada kemungkinan mereka tertarik oleh orang-orang yang memiliki darah dewa jahat. Itu pasti tidak mungkin. Duo Luo memotong. Jumlah orang yang memiliki darah dewa jahat dapat dihitung dengan satu tangan. Mereka tidak akan muncul di benua Scarlet Tide, dan bahkan lebih kecil kemungkinannya bagi banyak dari mereka untuk muncul pada saat yang sama. Saya merasa laporan itu terlalu mengada-ada, jadi saya tidak menganggap serius masalah ini. Namun kali ini Kameng melihat ke kedalaman rawa beracun. Fluktuasi aneh semacam itu jelas merupakan kebangkitan darah dewa jahat. Mungkinkah kita bertiga salah merasakannya? Ku Luo berdiri. Dia pergi ke belakang Flame Volcano dan berkata, aku akan keluar. Paman, Duo Luo dan Kameng berseru pada saat bersamaan. Bahkan jika itu paman, meninggalkan batas yang tertutup energi iblis bawah masih akan membuatmu lelah dengan cepat. Paman, jangan ambil risiko. Kami sudah kehilangan paman Kulu, kami tidak bisa kehilanganmu juga. Ketika mereka berdua menyebut Kulu, wajah Kuluo berkedut sejenak, kakinya berhenti pada saat yang sama. Beberapa detik kemudian, Kuluo mulai berjalan keluar sekali lagi. Tidak apa-apa, rawa beracun itu sangat dekat dengan tempat ini, jadi aku bisa kembali dengan cepat. Oleh karena itu, mengabaikan upaya Kameng dan Duo Luo untuk membujuknya, dia pergi sendiri dan melesat menuju rawa beracun. Saat ini, di rawa beracun, termasuk Lang Xie dan Feng Rong, semua praktisi bela diri tombak darah telah menarik kembali kesadaran pikiran mereka, tidak berani melihat Ling Yuxi lagi. Spiral aneh yang terbentuk di atas kepala Ling Yuxi sangat merusak kesadaran pikiran mereka. Mereka tidak bisa lagi merasakan status tubuh Ling Yuxi. Pada saat ini, Qin Lai berjalan dari sisi keluarga Ling dan menuju ke arah praktisi bela diri tombak darah. Di depan Lang Xie dan Feng Rong, dia berkata, orang-orang dari keluarga Ling berasal dari alam neter. Semua orang yang hadir gemetar.
Qin Lai, mengapa kamu berani mengatakan kebenaran seperti itu? Feng Rong berkata dengan heran. Ekspresi Lang Xie menjadi rumit. Dengan alis berkerut, sepertinya dia mencerna berita mengerikan ini. Ledakan. Tiba-tiba, semua cahaya pelangi keluar dari patung kayu seperti naga panjang yang melingkar ke belakang, dan langsung menghilang ke tubuh Ling Yuxi. Ledakan, ledakan, ledakan. Karena tidak memiliki kekuatan yang menahan mereka di udara, batu, meja, dan bangku langsung terbanting ke tanah. Bahkan spiral pendistorsi jiwa menghilang tanpa jejak, seolah-olah itu juga telah ditarik oleh Ling Yuxi. Di tumpukan reruntuhan ini, wajah kecil Ling Yuxi yang anggun dipenuhi dengan kedamaian dan ketenangan. Dia dengan tenang duduk dalam posisi meditasi dengan mata tertutup, dan dengan patung kayu di tangan, dia perlahan memeriksa pertumbuhannya. Jaga dia, kata Qin Lai lembut. Ling Feng, Ling Xuan, dan yang lainnya mengangguk dalam-dalam saat mereka menjaganya dengan ketat, menunggunya bangun sendiri. Qin Lai, sepertinya kita perlu bicara baik-baik, kata Lang Xie dengan suara cekung. Ayo pergi ke area tombak darahmu. Qin Lai mengangguk. Beberapa saat kemudian, Lang Xie, Feng Rong, Mo Hai, dan Qin Lai duduk di aula Blood Spear. Keluarga Ling berasal dari ras jahat. Aku tidak tahu ini sebelumnya, dan aku baru mengetahuinya baru-baru ini di bawah tatapan terkejut Lang Xie, Feng Rong, dan Mo Hai. Qin Lai duduk dan menjelaskan identitas dan asal-usul keluarga Ling, serta perubahannya, yang terjadi pada keluarga Ling karena pembukaan lorong bawah yang jahat. Siapa lagi yang tahu tentang ini? Wajah Feng Rong dipenuhi kecemasan saat dia berbicara. Qin Lai, kamu benar-benar ceroboh. Apakah Anda tahu apa arti ras jahat bagi para praktisi bela diri dari benua pasang surut? Apakah Anda tahu apa yang akan dihadapi keluarga Song, Anda, dan tombak darah jika aliansi surga yang mendalam dan kuil 8 ekstrim mengetahui bahwa keluarga Ling adalah ras jahat? Kepala aliansi dari aliansi surga yang mendalam sudah tahu bahwa keluarga Ling adalah ras jahat. Ekspresi Qin Lai tenang, saat dia berkata dengan tenang, Song Yu tidak akan meletakkan tangannya di keluarga Ling. Selanjutnya, aliansi surga yang mendalam baru-baru ini dengan getir mencari kerja sama dengan ras jahat. Saya di sini sekarang karena saya memikul misi bernegosiasi dengan ras jahat. Sebagai salah satu delegasi asing peringkat bintang aliansi surga yang mendalam, saya akan mewakili aliansi surga yang mendalam dalam berbicara dengan ras jahat. Ketika kata-kata ini terdengar, semua orang yang hadir sangat terkejut, dan bahkan Sue Li pun tercengang. Aliansi surga yang mendalam menyadari bahwa keluarga Ling berasal dari ras jahat, tetapi masih ingin bekerja sama dengan ras jahat dan bahkan memiliki permintaan untuk mereka. Apa yang baru saja terjadi? Mengapa aliansi surga yang mendalam, yang telah bertarung dengan ras jahat selama bertahun-tahun, memperlakukan mereka seperti ini? Lang Xie, Feng Rong, dan Mo Hai benar-benar bingung. Di tepi Flame Volcano, seperti sungai yang panjang dan gelap gulita, energi iblis bawah mengalir keluar dari bagian tanah yang diselimuti ini, menuju ke arah rawa beracun. Tempat ini dulunya adalah bagian belakang Flame Volcano, bekas tempat latihan Blood Spear. Karena bagian tanah ini sunyi, padat dengan racun beracun dan juga memiliki sejumlah besar serangga dan tanaman beracun, aliansi surga yang mendalam tidak membangun garis pertahanan di sini. Mereka tidak berpikir bahwa ras jahat akan menyebar ke rawa beracun. Oleh karena itu, energi iblis bawah tidak akan dimurnikan oleh anggrek pembersih iblis. Sungai panjang energi iblis bawah yang padat melonjak di udara, perlahan-lahan terbang ke kedalaman rawa beracun. Saat Kuluo, yang datang ke tempat ini sendirian, mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, dia juga terkejut. Dia tiba-tiba mengerti, itu benar-benar mungkin karena pembakaran darah dewa jahat. Selama saya mengikuti energi iblis bawah tanah yang sedang ditarik, saya akan dapat menemukan penghasutnya. Aku akan bisa mencari tahu siapa yang sebenarnya memiliki darah dewa jahat. Kuluo menemukan targetnya. Seperti hantu, dia berenang di sebelah energi iblis bawah yang menyerupai sungai. Di dalam awan di rawa beracun, dia menarik kembali auranya. Seolah-olah dia telah menjadi tidak terlihat. Di dalam sekte persenjataan yang baru dibangun. 3 pendeta agung, Luo Zichang, Jiang Hao, dan Fang Qi, saat ini berada di aula besar mendiskusikan berbagai hal dengan Sekte Persatuan Joyful yang terhormat dan beberapa pria dan wanita lain yang berpakaian minim. Tang Siki juga hadir di aula. Setelah kematian Ying Xingran, dia terpilih sebagai Master Sekte baru dari Sekte Persenjataan, yang bertanggung jawab atas urusan Sekte. Tatapan tidak bermoral dari beberapa praktisi bela diri laki-laki dari Joyful Union Sekte kadang-kadang berkumpul di tubuh Tang Siki, matanya menyala. 3 pendeta agung, apa pendapatmu tentang lamaranku? Mirip dengan Reverend Toothless,
Revered Doubtful yang baru tiba adalah salah satu dari 5 Reversed Honest dari Joyful Union Sect. Dengan tingkat kultivasi pada tahap akhir dari rilem pemenuhan, Doubtful mengenakan gaun panjang berwarna merah cerah, dadanya juga terbuka, dan wajahnya dipenuhi dengan kehangatan dan senyuman. Luo Zichang dan dua lainnya tampak agak terhina. Saya tidak setuju. Tang Siki berteriak. Sekte Master Tang, ini juga masalah bagus untuk sekte persenjataanmu. Revered Doubtful sedikit mengernyit. Dengan kekuatan sekte persenjataan, tampaknya mustahil untuk mempertahankan pijakan di benua Scarlet Tide. Hanya dengan menerima bantuan dari Joyful Union Sect, yang dekat dengan sekte kami, sekte persenjataan Anda akan aman dan terjamin di benua Scarlet Tide. Tidak apa-apa untuk memiliki hubungan dekat, tetapi Master Sekte Tang tidak perlu bertunangan dengan Zhao Xuan, kan? Luo Zichang berkata sambil tersenyum. Zhao Xuan adalah putra dari wakil Master Sekte Joyful Union Sekte kami, Zhao Changsheng. Statusnya, sudah layak untuk Sekte Master Tang. Zhao Xuan saat ini berada di tahap awal alam Nether Passage, bakat kultivasinya berdiri di atas rekan-rekannya, dan masa depannya pasti akan beragam, kata bijaksana persuasif. Jika Sekte Master Tang terikat dengan Zhao Xuan, saya dapat menjamin bahwa Sekte Joyful Union dan Sekte Persenjataan akan benar-benar menjadi keluarga di masa depan. Sekte persenjataan Anda pasti akan menjadi kekuatan peringkat tembaga ketiga di benua Scarlet Tide dan akan benar-benar mampu melawan aliansi surga yang mendalam dan kuil 8 ekstrim. Ketika Luo Zichang, Jiang Hao, dan Fang Qi mendengar kata-katanya, mata mereka sedikit bersinar, dan mereka bertiga tanpa sadar melihat ke arah Tang Siki. Saya adalah Master Sekte dari Sekte Persenjataan. Jika aku tidak mau, siapa di antara kalian yang mampu memaksaku? Tang Siki mendengus, ekspresinya dingin. 3 pendeta agung, tolong bujuk dia. Untuk masa depan Sekte Persenjataan Anda, bergabunglah dengan Sekte Joyful Union kami melalui pernikahan. Itu pasti bukan hal yang buruk. Revered Doubtful melihat dalam-dalam pada 3 pendeta agung sebelum berangkat dengan Revered Toothless dan praktisi bela diri Joyful Union Sekte lainnya. Siki, apa yang dikatakan bijaksana itu masuk akal, kata Luo Zichang. Baru-baru ini, orang-orang dari Blood Spear membuat gerakan aneh. Saya pikir mereka mungkin berniat untuk meninggalkan sekte persenjataan. Jiang Hao menghela nafas. Saat itu, Lang Xie dan Feng Rong hanya membantu Qin Lai dan bahkan tidak peduli dengan perintah Xingran. Aku takut mereka sudah memendam pikiran pengkhianatan bahkan saat itu. Tombak darah selalu menjadi penghalang kokoh sekte persenjataan kami. Tanpa tombak darah, sekte persenjataan kita hanya akan menjadi harimau tanpa taring, sesuatu yang bisa diganggu oleh siapapun. Betul sekali. Baru-baru ini, anggota tombak darah terus-menerus meninggalkan tempat ini. Saya pikir Lang Xie dan Feng Rong tidak menganggap kami 3 pendeta besar di mata mereka, seperti guru mereka Yu Hongxi. Seperti yang diharapkan, orang-orang yang mempraktikkan seni jahat ini tidak bisa diandalkan. Fang Qi dengan penuh kebencian juga berkata, sekte persenjataan menghabiskan banyak kekayaan untuk tombak darah di masa lalu. Kami tidak pernah berharap bahwa kami akan mengucapkan terima kasih seperti itu. Jika tombak darah pergi, lupakan tentang menghadapi aliansi surga yang mendalam dan kuil 8 ekstrim kita bahkan tidak akan bisa mengalahkan Aula Asura Gelap dan Lembah 7 Iblis. Wajah Luo Zichang dipenuhi dengan senyum pahit saat dia memohon kepada Tang Siki, kamu adalah pemimpin sekte saat ini. Membuat sedikit pengorbanan untuk masa depan sekte, juga salah satu tugas Anda. Di masa lalu, ketika Xingran duduk di posisi Anda, dia selalu berkorban untuk kepentingan sekte. Kami berharap Anda dapat memikul beban untuk merevitalisasi sekte. Melihat wajah tua dari 3 pendeta agung dan mendengarkan permohonan mereka, Tang Siki merasa sedikit berkecil hati. Dia telah diundang untuk kembali oleh Lian Rou. Lian Rou memberitahunya bahwa, karena Fan Lei dibunuh oleh Qin Lai dan Master Sekte Xingran juga telah meninggal, 3 pendeta besar ingin dia kembali, memohon padanya untuk bertanggung jawab atas urusan di sekte persenjataan. Baru setelah itu dia bersedia untuk kembali. Namun, baru sekarang dia menyadari bahwa, setelah kematian Xingran, tidak ada satu hal pun yang berubah di sekte persenjataan. Aku seharusnya tidak kembali. Yang Siki menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, jika kalian ingin memaksaku menikahi Zhao Xuan itu atau apapun namanya dengan cara apapun, maka aku mungkin juga meninggalkan posisi Master Sekte. Jika Anda tidak mengambil posisi ini, siapa lagi? Mo Hai bertekad untuk pergi, dan Anda adalah satu-satunya yang menyebabkan reaksi di pilar pola roh. Jika Anda tidak mengambil posisi ini, siapa yang mampu memikul tanggung jawab ini? Luo Zichang meraung. Langit, cepat dan lihat langit. Pada saat ini, teriakan terdengar dari luar. Apa itu? Itu energi iblis bawahan.
Itu adalah energi iblis bawah tanah. Di luar aula, kerumunan praktisi bela diri sekte persenjataan berteriak keras, ekspresi mereka diwarnai dengan keterkejutan. Tang Siki dan 3 pendeta agung untuk sementara menghentikan diskusi mereka dan bergegas keluar. Hanya untuk melihat sungai panjang dan hitam pekat di langit di atas kepala mereka, membanjiri kedalaman rawa beracun. Kerumunan orang tiba-tiba merasakan kekuatan yang menindas bekerja pada jiwa mereka. Mereka merasakan sesuatu yang menyeramkan di sekitar mereka, perasaan yang mirip dengan pembukaan lorong bawah yang jahat. Energi iblis neter. Energi iblis neter datang dari Armament City. Seru Tong Jihua. Bijaksana, tanpa pemikiran, dan praktisi bela diri lainnya dari Joyful Union Sekte juga melihat ke langit dengan ekspresi muram saat mereka menyaksikan aliran sungai yang gelap gulita melewati kepala mereka. Ayo pergi, ikuti dan nilai situasinya, meraung bijaksana. Praktisi bela diri yang datang dari Joyful Union Sekte ini mulai bergerak satu demi satu. Mereka mengikuti sungai yang panjang dan gelap gulita dari bawah, bergerak menuju kedalaman rawa beracun. Kita harus pergi melihatnya juga. Seru 3 pendeta agung. Tang Siki, Tong Jihua, Lian Rou, dan orang-orang dari sekte persenjataan juga penasaran karena mereka juga mengikuti energi iblis bawah tanah yang tebal. Di wilayah sekitar pohon Thunderblitz, Song Tingyu sedang menunggu kedatangan Qinlai sehingga mereka bisa melangkah ke sekitar kota persenjataan dan bernegosiasi dengan orang-orang dari ras iblis bertanduk. Pada saat ini, dia juga telah melihat energi iblis bawah tanah yang tebal dari jauh yang mengalir ke langit rawa beracun seperti naga hitam panjang. Ekspresi Song Tingyu sedikit berubah. Dia memanggil kupu-kupu pelangi awan mengalir, lalu segera mengirim pesan ke Song Siyuan dan Xie Zichang, memberi tahu mereka tentang situasi area dalam di rawa beracun. Setelah pesan terkirim, dia melompat ke Flowing Cloud Rainbow Butterfly dan menuju ke arah di mana energi iblis bawah mengalir dengan hati yang khawatir. Di kedalaman rawa beracun, itu cukup banyak meringkas situasi. Qinlai menjelaskan mengapa Song Yu, Xie Yaoyang, dan Ni Yun ingin meminta perdagangan dengan ras iblis bertanduk. Teratai daun 9 yin yang mendalam yang mampu melemahkan api nirvana, barang menakjubkan seperti itu benar-benar ada di tanah ras jahat. Feng Rong sadar kembali dan tertawa pahit. Song Yu dan yang lainnya berada di alam fragmentasi. Untuk melangkah dengan aman ke alam nirvana, tidak heran mereka akan membayar biaya berapapun untuk teratai daun 9 yin yang mendalam tanpa ragu-ragu. Saya telah mendengar tentang yin 9 daun lotus yang mendalam dan buah iblis neraka-neraka juga. Saya tidak pernah tahu bahwa yin 9 daun teratai yang mendalam dapat melemahkan api nirvana, tetapi saya telah mendengar bahwa buah iblis neraka-neraka memiliki sifat penyembuhan mistis untuk praktisi bela diri yang telah menderita luka berat pada jiwa mereka. Mo Hai menyela. Menurut rumor, bahkan jika jiwa telah terbelah, itu masih bisa bersatu kembali dengan bantuan buah iblis neraka-neraka. Senior Sueli, buah iblis neraka-neraka ini seharusnya sangat bermanfaat bagimu, kan? Mata Sueli berbinar sejenak dan dia tertawa aneh. Betul sekali. Jika ras iblis bertanduk memiliki buah iblis neraka-neraka dan aku bisa mendapatkannya dan menelannya, maka itu akan sangat membantu pemulihanku. Qinlai tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Sueli dan mendengus. Sepertinya kamu menyembunyikan beberapa hal dariku. Sueli pernah berkata bahwa tubuh utamanya dan separuh jiwanya yang lain berada dalam posisi berbahaya. Namun, dengan hanya setengah dari jiwanya, dia akan membutuhkan waktu yang sangat lama jika dia ingin memulihkan tingkat kekuatannya yang dulu. Terutama ketika dia kekurangan separuh jiwanya. Sueli sangat perhatian dalam hal negosiasi antara aliansi surga yang mendalam dan ras jahat. Tampaknya, selain berharap untuk memimpin tombak darah ke tanah darah pamungkas untuk pelatihan, dia juga mendambakan buah iblis neraka-neraka. Itu berlaku sama untukmu. Sueli tertawa aneh. Kamu juga menyembunyikan beberapa hal dariku. Mengenai kitab suci 9 neraka jahat, apakah kamu juga tidak merahasiakannya dariku? Mengatakan itu, dia sekali lagi melihat ke arah keluarga Ling. Dia rupanya sudah menebak beberapa misteri. Qinlai, ayo cepat. Tangisan cemas Ling Xuanxuan tiba-tiba terdengar. Setelah mendengar ini, Qinlai, yang masih berbicara dengan Lang Xie dan Feng Rong, segera keluar tanpa menanyainya. Langit, lihat ke langit, Ling Xuanxuan berteriak dari sisi keluarga Ling. Sueli, Lang Xie, Feng Rong, dan Mo Hai juga berjalan keluar satu demi satu. Mereka semua melihat ke langit. Menuangkan jauh-jauh dari Flame Volcano, sungai hitam pekat yang panjang yang dibentuk oleh energi iblis bawah akhirnya tiba di tujuannya. Itu berhenti di atas kepala Ling Yuxi. Energi iblis bawah bergolak, terus-menerus memperbaiki dirinya sendiri. Seperti asap hitam pekat, itu langsung memasuki bagian atas kepalanya. 330.